Setelah meninggalkan aula konferensi, lurus orang siswa berdesakan di depan Chumia. Teriak Suster Cotton dengan kagum. Ye Cheng langsung senang sampai bersemi. Katun kakaknya pantas dikagumi semua orang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Jika Anda tidak bisa bersaing, Anda akan keluar. Fan Bingbing memiliki kepercayaan diri dalam hal ini. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi dalam permainan otak, dia pasti tidak akan mengatakan. Si gemuk kecil yang mendengar ini juga penuh motivasi. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan mengecewakan adiknya. Demikian juga, setelah Chumian juga membuat janji kepada mereka. Ubah dia untuk menyelesaikannya. Anggota Summit Club hanya perlu memenangkan permainan, ambil sumber daya yang seharusnya menjadi milik mereka. Minta bantuan pria, Lai. Hal ini membuat presiden yang sombong sangat marah. Gadis itu memberikan penjelasan. Alasan mengapa saya pergi ke Xie Aoran untuk sponsor, karena dia adalah penyelamat hidupnya. Dan dia mengeluarkan cupcake. Beritahu Li Tian dengan jujur. Tapi itu hanya untuk merayakan pembentukan pertemuan puncak. Begitu kata-kata Shishang keluar. Pria sombong itu langsung mengungkapkan. Dia tidak memakan apa yang tersisa dari orang lain. Melihat pihak lain tidak berniat, maka Chumian memutuskan untuk tidak menyia-nyiakannya dan memakannya sendiri. Tapi, pria itu berubah-ubah. Katakan jangan makan dan mau makan. Dan simpan kapas untuk memberi makan kue ke mulut. Namun, Chumian masih dengan patuh menempatkan kue. Masukkan ke dalam mulutnya. Saat itu, Li Chen menarik Chumia. Cium dia di bibir merahnya. Setelah beberapa saat, dia melepaskannya. Dikatakan bahwa krim yang diimpor dari Prancis enak, tapi tidak sebagus hal-hal kecilnya. Kemudian, dia meminta Chumian untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu di masa depan. Kita harus memutuskan kontak dengan Xie Aura. Selain itu, sponsor yang dicari pria itu. Ini semua tentang sejarah. Konsorsium mengambil yang murah di belakang pantat. Chuming berpikir sendiri. Orang-orang itu telah mempelajari diri mereka sendiri dengan cermat. Tidak ada yang namanya mengikuti tren dan mengambil penawaran. Sekarang tidak terlalu penting hari itu. Bagaimanapun, jika ada sesuatu di masa depan, arahkan padanya. Daun hari berikutnya, kota ini akhirnya berada di sudut sekolah. Tutup tanda klub puncak, Chumian. Saat ini, dan sekelompok siswa lurus, memulai pertemuan pertama KTT. Ye Cheng di samping, menolak untuk menerima. Sekolah benar-benar mengalahkan mereka. Puncaknya dibagi menjadi yang ditinggalkan. Jang Heku, teman sekelas lain di gudang, tersenyum, dan berkata, inilah perbedaan antara bakat dan rakyat jelata. Chumian Yi sering terbuka untuk ini. Karena tidak ada yang namanya keadilan mutlak. Tapi itu bagus untuk menantang ketidakadilan. Dan semua orang tertawa. Memang, akan menarik untuk menantang ketidakadilan. Dia adalah gadis biasa yang dipandang rendah oleh orang lain. Tapi memulai klub IQ. Menjadi mata yang berbakat. Meskipun para anggota pertama kali bertemu, Ying Cha yang baru saja dikeluarkan akan bersaing. Tapi hanya dari tampilan. Saya tahu bahwa Xiaopang sedikit lebih baik. Ye Cheng langsung berbisik pada Chumia. Karena orang-orang di Lotera mencuri tendangan dan melarikan diri. Akibatnya, pihak kompetisi menggunakan soal tes. Saat ini, si gemuk kecil keluar dengan senyum di wajahnya. Saya tahu, dia telah memenangkan yang pertama. Saat ini, Ye Cheng benar-benar senang untuk Xiaopang. Dan mengatakan, dia akan mengundangnya untuk makan malam besar nanti. Saat pertandingan kedua dimulai, apa yang akan ditampilkan Ying Chai adalah sebuah desai. Zhang Heni terkejut hingga berkeringat dingin. Jelas desainnya sendiri. Mengapa itu pergi ke orang-orang itu? Dan Ye Cheng juga menatap Chumian dengan cemas. Menurut pendapat Chumia, hanya mereka yang kritis terhadap karya orang lain yang akan sangat dibenci. Untungnya, dia punya tangan. Seharusnya aku tahu bahwa orang-orang itu tidak jujur. Panggil terlebih dahulu. Zhang He membuat peningkatan pada cetak biru sebelumnya. Bar. Kini Zhang Dandang mempresentasikan karyanya di hadapan para juri. Dan mengatakan, ini adalah rencana luar biasa yang telah dia buat dengan hati-hati. Kekalahan kedua berturut-turut, Insai juga membuat mereka bergegas ke pencarian panas. Dan inilah saatnya, He Shengli yang melihat pencarian panas dari ponselnya. Aku sangat marah, sampai aku akan menggigit bibirku. Detik berikutnya dia mulai batuk hebat. Itu jatuh ketika angin bertiup. Lihat ini. Xiao Rui tiba-tiba menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak melakukan pekerjaan yang buruk, itu tidak akan dihancurkan oleh Chu. Dengarkan ini. He Shengli tahu bahwa rencana pahitnya sukses. Ini adalah penampilan menyedihkan, He Ji Cheng. Jika Ying Chai akan kalah di game ketiga, saat itu, para senior dari Talent Society itu pasti tidak akan melepaskannya. Presiden, abadi. Semakin Xiao Rui mendengarkan, dia semakin ketakutan. Aku tidak menunggu dia mengatakan apa-apa, He Shengli terus memancing sedih lagi. Ceritakan akhir ceritanya. Akan didorong keluar untuk menutupi semua dosa. Dengan serius. Itu mungkin menghilang ke dunia tanpa suara. Takut terjadi sesuatu pada Muse. Xiao Rui segera berkata bahwa dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia tidak akan pernah membiarkan. Puncak akan memenangkan game 3. Tidak ada gunanya minum kemenangan. Kami telah melakukannya sebelumnya. Tapi, tetap kalah. Xiao Rui pikir itu masuk akal, tapi kali ini dia akan melakukannya dengan cukup keras. Lalu dia berbalik dan pergi. Saya berencana untuk berurusan dengan Chumian segera. Saya melihat He Xinglin melihat punggung Xiao Rui saat ini. Tunjukkan senyum puas. Seorang wanita dengan banyak uang, tapi dia hanya menyewa suite dengan teman-teman sekelasnya. Dan alasan dia melakukannya. Aku ingin memastikan keselamatan teman sekelasku. Fan Bingbing mengajukan pertanyaan tentang ini. Itu hanya perjalanan sementara. Mereka membeli tiket untuk semua alat transportasi. Akhirnya, saya naik taksi, dan Chumian memberikan penjelasan. Itu sebabnya, kamu suka melakukan sesuatu. Melakukan ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengalami kecelakaan di jalan. Menurut Fan Bingbing, Suster Lian membuat taruhan besar pada dirinya sendiri.
Apakah kamu tidak takut dia akan gagal? Dengarkan ini. Chumian membiarkan Fan Bingbing rileks. Anda hanya menjawab pertanyaan. Aku akan menangani sisanya untukmu. Lalu, Chumian membiarkan mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ada gedoran di pintu. Dan, kali ini, Chumian mengira itu adalah kota malam yang memanggilnya untuk makan malam. Beritahu orang di pintu. Dia tidak akan makan malam-malam ini. Tapi ketukan pintu terus berbunyi. Semakin mendesak. Chu, Anda tidak bisa tidak meneka. Tidak mungkin, Fan Bingbing dan Ye Cheng tidak berbicara. Apakah karena dia akan datang ke pintu? Saya melihatnya menemukan ikat pinggang. Melingkari tangan dengan erat. Berjalan menuju pintu dengan niat membunuh. Ada ketukan konstan di pintu. Dia berdiri dengan waspada. Tiba-tiba, dia membuka pintu, maju, dan bungkus leher orang itu. Tapi saat berikutnya, dia jatuh ke kepala dengan topi memuncak. Dalam pelukan seorang pria yang memakai topeng. Anda akan membunuh pria Anda? Ketika Anda melihat orang itu datang? Hati yang menggantung di tahun tikus, akhirnya diturunkan. Dengan acuh tak acuh bertanya kepada pihak lain, mengapa Anda ada di sini? Saya hanya meminjam litian, tetapi dengan bangga mengatakan bahwa itu telah dibuktikan dengan fakta. Bahkan jika Anda ingin melarikan diri, dan tidak ada tempat, saya tidak dapat menemukannya. Setelah mendengar ini, meskipun Chunyan marah dan bodoh, tapi juga dijelaskan dengan baik, dia tidak melarikan diri. Melakukan hal ini hanya untuk menghindari orang-orang dari Ying Chai Club. Melarikan diri atau tidak, Tuhan tahu. Kalau tidak, si kecil tidak bisa berdiri utuh. Menunggu litian, tapi menarik koper dan berjalan jala. Dia akan menghadiri konferensi keuangan besok. Jadi malam ini, aku akan. Tapi untuk kedatangan Litia, Chumian tidak menolak. Aku baru saja melihatnya dalam debu. Biarkan dia mandi dulu. Tapi aku merangkul pinggangnya hari itu. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang mereka lakukan di bawah sana, berbicara tentang gerakan kebugaran untuk pria dan wanita. Tiba-tiba ketukan yang tidak pantas muncul di benak di luar pintu. Ternyata itu adalah teman sekelas wanita yang datang untuk mencari Chumia. Konfirmasikan rencana pertandingan besok. Saat ini, Chumian yang sangat geli sehingga dia sesak napas. Cepat, menolak. Kipas angin di luar pintu. Bingbing mendengar suaranya sedikit aneh. Hubungan pertanyaan yang bersangkutan? Apakah Anda baik-baik saja? Penyimpanan kapas saat ini hanya bisa dikatakan sebagai tenggorokan yang tidak nyaman, penggemar yang tidak dapat dijelaskan. Bingbing khawatir hubungannya dingin. Karena terburu-buru, dia berkata untuk segera mendapatkan obatnya. Aku benar-benar panik saat mendengar ini. Dia berkata kepada Fan Bingbing di luar pintu. Dia baru saja meminum obatnya. Istirahat sekarang. Saat ini, Litian sengaja mengeluarkan suara. Fan Bingbing yang cerdas itu sensitif. Alasan mengapa inspeksi tahunan tidak berani membuka pintu. Itu karena ada seorang pria di dalamnya. Dan saat ini, saya khawatir Suster Bing lapar di Night City. Juga datang dengan makan malam. Kipas angin di samping. Bingbing segera membuat gerakan pelan ke arahnya. Namun, Night City bingung dengan apa yang dia lakukan. Tapi Fan Bingbing tidak bisa mengatakan ada situasi di dalam. Saya harus mendorong Night City menjauh. Kini kedua orang yang akhirnya dekat itu terbaring di ranjang. Litian memberitahu, Chumia, Istana Kepresidenan sudah menyadari keberadaan KTT. Ini tidak mengherankan untuk penyimpanan kapas, tapi dia ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Dengarkan ini. Menentang langit, dia mengatakan bahwa dia khawatir tentang keamanan penyimpanan kapas. Karena Presiden tidak perlu bereaksi. Orang-orang di bawah ini secara alami akan melakukannya. Tidak ada bakat. Ingin melihat aturan saat ini dilanggar. Pada saat itu, orang-orang Chu tahu betul. Sama sekali tidak ada yang perlu ditebus untuk besok. Jadi, dia akan memaksa 2 kali lipat. Tapi sekarang, masih pertandingan besok. Rencana. Hindari bepergian pada waktu itu. Seorang pria datang larut malam untuk menemukan bayi kecilnya setelah semburan awan dan hujan. Pria itu menyuruh gadis itu untuk berhati-hati besok. Karena wawancara, tidak ada yang mau melihat aturan saat ini dilanggar. Chumian juga jelas tahu. Seseorang pasti akan membuat anjing darinya di pertandingan besok. Itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Hari berikutnya, Ye Cheng dan Fan Bingbing makan di meja pagi sekali. Ini adalah Bang Kapas yang keluar dan menanyakan 2 sandwich yang mana. Hanya saja, Ye Cheng sedikit penasaran. Kapan Sister Cotton makan lebih banyak? Tiba-tiba, sosok tinggi. Pria yang memakai topi dan topeng bebek. Kamar Chumian keluar. Ini cukup membuat Ye Cheng takut, tunjuk pria itu. Siapa dia? Mendengar ini, Chumian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi di detik berikutnya, Ye Cheng seperti telah memikirkan sesuatu. Jadi, dia salah mengira Yaya dipanggil oleh Chumia. Akibatnya, Chumian tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Biarkan saja dia salah paham. Fan Bingbing di samping mengatakan, itu normal. Setiap orang memiliki kebutuhan. Jadi, dia mengerti. Dan melihat bahwa Suster Mian bisa begitu santai. Dia juga merasa jauh lebih rileks dalam sekejap. Permainan harus bisa mengatasinya nanti. Sekarang Chumian melihat Fan Bingbing dapat menyesuaikan mentalitasnya. Maka saatnya untuk pergi ke permainan. Saat ini, tempat turnamen First Internasional. Chumian dan mereka bertiga menginjak intinya, dan datang terlambat. Langsung ke baris pertama yang ditentukan dan duduk. Ye Cheng masih tidak bisa tidak mengeluh. Suster Leon murni dan tampak. Kenapa kau memanggil Yaya? Pada saat ini, musuh bebuyutan Crane didirikan dan juga membawa Xiaoroi keluar perlahan. Secara kebetulan, penyelenggara menempatkan kursi klub puncak dan klub Ping Chai. Semua diatur bersama. Dia Sheng Li berkata kepada Chumian Charlie Chen. Saya ingin mengundang kalian. Aku tidak melihatmu selama 2 hari. Itu telah tiba. Mendengar ini, Chumian memintanya untuk tidak terlalu munafik. Selama tidak ada hasil dalam permainan, Anda memiliki kesempatan untuk memulai. Seorang pria tiba-tiba muncul. Terjadi keributan di arena.
wartawan untuk mendapatkan informasi langsung. Dengan tergesa-gesa mengulurkan mikrofon dan bertanya kepada Tuan Li, bagaimana bisa? Tapi asisten Meng Shu tersenyum dan berkata, tidak ada wawancara hari ini. Pada saat ini, Chu Mian sangat tidak bisa berkata-kata. Li Tian menganggur. Datang ke sini untuk bergabung dalam kesenangan. Jadi, dia mengirim surat. Kenapa kau meminta Li Tian kemari? Puncak dengan cara ini tidak ingin diperhatikan di Tenggara. Ini He Shengli, dari samping menjulurkan lehernya. Saya ingin melihat dengan siapa Chu Mian mengirim SMS. Tapi, dia diejek oleh Chu Mian. Apakah dia punya kebiasaan mengintip orang? He Shengli yang disebut-sebut buru-buru menoleh. Bersalah, tidak. Akui saja, tapi dia sangat tidak yakin. Mengapa Chu Mian bisa mengirim pesan kepada Li Tian kapan saja? Dan dia tidak bisa. Setelah menahan diri sebentar, Night City juga mulai bergosip. Meskipun ini adalah pertama kalinya membangun tiang ke, tapi gaya dan aura ini terlalu kuat. Dengarkan, untuk pertama kalinya, Chu Mian benar-benar ingin mengatakan bahwa dia benar-benar bertemu sekali pagi ini. Ini kedua kalinya. Tiba-tiba, Chu Mian menerima pesan dari Li Tian, tetapi membalasnya. Untuk melihat bagaimana kamu mati. Ini adalah Fan Bingbing bersandar ke telinga Chu Mian. Berbisik bahwa dia ingin pergi ke toilet. Chu Mian mengatakan, dia juga akan mengikuti. Karena, dia tahu, tidak mungkin Ying Chai tidak mengambil tindakan. Tetap, dengan itu, lebih baik mengambil inisiatif untuk menjual kekurangan. Saat Chuan Mian dan Fan Bingbing duduk bersama, Xiao Rui segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan sesuatu. Masih ada 10 menit sampai pertandingan. Tapi, ada jumlah orang yang tidak biasa mengantri di pintu kamar mandi. Saya melihat Chu Mian Chou Fan Bingbing mengedipkan mata. Lalu berkata dengan keras, ayo pergi ke kamar mandi di ruang kontesta. Tapi ada seorang pria di sudut. Keluarkan kepalamu dan perhatikan setiap gerakan mereka. Merasa dilacak, penyimpanan kapas berbalik dengan dingin. Pria itu dengan cepat bersembunyi. Namun, tunggu kapas penyimpanan dan Fan Bingbing masuk ke lounge. Di luar pintu, seseorang mengunci mereka di dalam. Ini Xiao Ruye melihat pesan yang dikirim di ponsel. Tanpa malu-malu menunjukkan wajah sukses. Dua gadis cantik pergi ke toilet bersama. Tapi sengaja dikunci di ruang tunggu. Xiao Ruye melihat pesan yang dikirim oleh bawahannya. Pasang senyum suram. Saat ini, He Shengli jelas sedikit tidak percaya. Karena Chu Mian selalu berhati-hati. Tidak mudah menemukannya. Tapi Xiao Ruye membiarkan kemenangan rileks. Orang-orangnya melihat Chu Mian dengan mata kepala sendiri. Pintu terkunci. Kemudian, Xiao Ruye juga mengungkapkan sebuah rahasia. Dia tidak hanya menutup pintu. Dia juga ingin Chu Mian mendapatkan kotak makan siang. 3 menit sampai pertandingan. Kontestan 4. Fan Bingbing tidak pernah muncul. Gelang ganda Xiao Ruye di area kompetisi memiliki 15 lubang di dada. Karena dia tidak berpikir, Fan Bingbing bisa keluar. Saya belum menunggu Xiao Ruye sombong selama 3 detik. Fan Bingbing muncul di kursi dedikasinya. Dan menatapnya, menantang. Wajah Xiao Ruye membiru saat ini. Seluruh tubuh tidak bisa menahan gemetar. Aku sudah memberitahumu 1000 kali. Anda harus menunggu seseorang masuk sebelum menutup pintu. Apa yang terjadi sekarang? Tapi He Shengli, di antara penonton dirobohkan di pagi hari. Karya Xiao Ruye masih hampir panas. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Kemudian lihat ke belakang segera, di kursi kosong. Suara burung yang naik sudah lama hilang. Pada saat yang sama, air di lounge telah mencapai tumit penyimpanan kapas. Kali ini, karena dia bisa mulai, itu benar-benar toko untuk menambahkan air. Membunuh seseorang bisa seperti kecelakaan, tapi Chu Mian masih dengan tenang mengatasi pemandangan di depannya. Dia pergi ke tempat papan sirkuit berada, jongkok dan buka cangkangnya. Lihat kabel yang berantakan di dalamnya. Tapi, itu tidak menghentikannya. Kembali ke daerah kumuh. Seorang paman mengajarinya menjadi tukang listrik. Aku melihatnya menatap kabel di dalamnya. Operasikan dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Pintu luar ditendang terbuka dengan paksa. Melawan langit, tapi berdiri di belakang dengan wajah suram. Dan Meng Shu bertanya pada wanita itu dengan cemas. Kau baik-baik saja? Chu Mian memandang pemimpin yang menantang langit tapi suram itu. Bicaralah seperti orang bodoh. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya? Begitu ini keluar. Tapi tiba-tiba, api tanpa nama mulai. Masih terjebak di ruangan tertutup. Tapi dia dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Menurutnya, selama air di bawah kakinya meluap papan sirkuit, dapat menciptakan risiko kematian akibat air dan listrik. Meskipun penyimpanan kapas juga bisa menjadi tukang listrik, namun saat ini hanya bisa dioperasikan dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Pintu ke dunia luar ditendang terbuka. Kulihat Li Tian datang terburu-buru bersama Meng Shu. Chu Mian, masih seperti ini. Tanyakan, seperti orang bodoh. Tanyakan, apakah pihak lain ada di sini untuk menyelamatkannya? Tapi Li Tian melihat benda kecil ini. Perbaiki papan sirkuit sialan itu. Tiba-tiba api tanpa nama muncul. Dan menertawakan diri sendiri karena tidak ada hubungannya. Pergi tanpa melihat ke belakang. Meng Shu di sebelah dinding penasaran. Nona, kenapa tidak kau tendang saja pintunya dan keluar? Bukankah itu akan lebih nyaman? Tapi penjelasan yang diberikan oleh Chu Ming mudah baginya untuk keluar. Tapi kabel di ruangan ini, saya khawatir itu terhubung ke seluruh museum sains dan teknologi. Terlepas dari alasannya, kuncinya terbakar, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat mimpi ini tidak baik, apa yang harus dikatakan? Katakan saja pada Chu Mia. Li sepertinya selalu dalam suasana hati yang buruk. Tapi Chu Mian berkata untuk memperbaiki kabelnya. Meng Shu melihat kelancaran operasi Nona. Nona kejutan luar biasa. Tapi, rencana Lukisa. Dia masih berharap Nona akan membujuk Tuan Li yang bangga. Kekuatan liar Chu Mian marah, tetapi konsekuensinya sangat serius. Kemudian keluarkan ponsel dan tekan nomor pihak lain. Sontak ia sontak menoleh.
karena dia merasakan aura membunuh di belakangnya. Yang saya dengar hanyalah ledakan dan jendela ditendang terbuka oleh kekuatan eksternal. Seorang pria tertutup rapat melompat masuk. Pria itu mengarahkan pria dan wanita yang dimodifikasi di lengannya pada Chu. Kapas dipangkas. Sebuah belati hitam ditembakkan ke arahnya. Chu Mian berbalik dan menghindar. Setelah menstabilkan sosoknya, ia menatap pria berbaju hitam di depannya. Saya berpikir sendiri, gelombang di ruang tunggu, seharusnya orang-orang Xiaorui. Tapi siapa yang akan menjadi gelombang ini? Tapi kemungkinan besar, Anda bisa menebak. Bukan kota Derek, itu adalah grup yang tidak menyukai bakatnya. Pedang di belakangnya terus terbang ke arahnya. Akhirnya, dia terpojok. Perhatikan pria berbaju hitam berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Gadis itu merasakan aura membunuh di belakangnya. Lalu aku melihat seorang pria berbaju hitam. Di luar menendang membuka jendela, langsung masuk. Saat itu, pria berbaju hitam itu tidak berkata apa-apa. Cukup tekan tombol Xiu. Sebuah belati hitam dilemparkan ke rumah. Untungnya, Chu Min berbalik dan nyaris tidak menghindar. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menambah kecepatannya dan melarikan diri. Tapi pembunuh di belakangnya sedang mengejar. Segera mengantarnya ke sudut tangga. Saat itu, suara bersemangat terdengar. Lao Tzu ada di sini. Apa yang kau takutkan? Hari marah itu mengingatkan Chu Mian. Datanglah padanya dengan cepat. Dan Chu Mian tidak ragu sama sekali. Siang Litian kabur dengan cepat. Saat Litian melindungi Chu Mian di belakangnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Siapa sebenarnya yang menyentuh bayi kecilnya? Tapi tujuan akhir dari si pembunuh adalah untuk memperjelas, untuk menghindari bahaya. Litian mendekapnya erat dalam pelukannya dengan punggung. Pedang pendek itu kemudian menusuk ke bagian belakang Litian ke. Melihat Rising Sparrow yang memblokir panah untuk dirinya sendiri. Hati Chu Mian yang tertutup berangsur-angsur runtuh. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Pembunuhnya tidak menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja, aku tidak akan pernah berhenti mati untuknya. Keduanya bersembunyi di laboratorium di Museum Sains dan Teknologi. Namun, pembunuhnya dengan cepat menemukan tempat ini dengan indera keenamnya. Ini adalah Chu Mian, yang mau tidak mau menjadi sedikit aneh. Kemana semua pengawal yang dibawa oleh langit? Setelah mendengar ini, hari itu, dia tiba-tiba menjadi marah pada Chu Mian. Jika Anda tidak berpikir, saya tidak bisa melihat cahaya. Saya bisa berada di sini sendiri ya. Tiba-tiba, pintu lain terbuka. Ke Shengli berdiri di depan pintu dan berkata dengan tatapan kosong. Kakak kedua, kenapa kamu di sini? Saat itu, pembunuhnya mengarahkan Xiunu ke Crane City. Sebuah belati pemalu menusuk dadanya. Tapi kemudian, ambil kesempatan untuk menargetkan si pembunuh. Bam! Pihak lain, bangkrut. He Shengli, yang berada di samping, tidak memiliki darah di wajahnya. Satu tangan masih menutupi luka. Dikatakan kesakitan, itu bagus, saudara kedua. Selama kamu baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Pingsan. Namun Litian hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Chu Mian mengerutkan kening di belakangnya. Waktu Ke Shengli adalah kebetulan. Ini, brilian. Ini seperti sudah direncanakan. Seseorang harus bertanya-tanya. Tapi Litian berdarah dingin dan harus terkejut. Saya melihat seseorang yang mempertaruhkan hidup dan mati untuk memblokir panah untuknya. Semua orang akan tergerak. Blokir pedang untuk gadis itu. Tapi, pembunuh di belakang terus mengejarnya. Sama seperti mereka bersembunyi di ruang penelitian. Jas White Lotus dan Victory ditemukan di sini, dan bertanya dengan tatapan kosong apa yang mereka lakukan. Namun, detik berikutnya, pembunuhnya mengarahkan Xiunu ke Victory. Beli langit melawan waktu. Tapi cepat singkirkan pembunuhnya. Melihat He Shengli yang pingsan. Dia tidak banyak bicara. Tapi Chu Ming tidak bisa tidak ragu. Perbuatan He Shengli sangat cerdik. Ini seperti sudah direncanakan. Saat ini, Mang Shu, yang tahu ada sesuatu yang salah, datang dengan tergesa-gesa. Tapi Litian dengan tenang memerintahkannya untuk melihat pembunuh itu. Keren dan cantik, jika tidak, saya akan mengirimkannya ke provinsi. Adapun He Shengli, yang jatuh ke tanah, bawa ke rumah sakit. Melihat dapat menyelamatkan mata sang Buddha, luka di punggung Litian berdarah. Chu Mian sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Meng Shu yang bereaksi, segera salahkan diri Anda karena melakukan hal-hal buruk, mengatakan untuk mengirim Tuan Li ke rumah sakit segera. Tapi Kore menolak untuk pergi ke rumah sakit. Dia meminta Mang Shu untuk mengatur agar Dr. Shen datang ke hotel. Setelah mengatakan itu, dia meminta Chu Mian untuk membantunya berjalan. Setelah beberapa saat, Dr. Shen merasa bahwa dia terlalu dalam. Direkomendasikan agar presiden tetap pergi ke ruang operasi rumah sakit. Tapi aku menyuruhnya berhenti bicara omong kosong hari itu. Lepaskan pedang sekarang. Dr. Shen bertanya pada Tuan Li dengan ragu. Apakah Anda benar-benar membutuhkan anestesi? Meng Shu yang menanggapinya. Dr. Shen, apa yang Anda lakukan? Kau tak suka lumpuh. Melihat ini, Dr. Shen tidak berkata lagi. Kenakan sarung tangan sekali pakai, dan mulailah beroperasi. Ketika dia melihat itu, saya hanya berpikir, metode ini terlalu buta. Ini duri. Seperti kail pancing. Wajah Litian ke semakin pucat dan pucat. Keringat dingin terus keluar di dahiku. Ini adalah tangan putih kecil yang menjangkau. Pegang tangannya dengan erat. Dr. Shen memotong ke posisi yang benar. Dia mengeluarkan sulaman yang terkubur di tubuh. Melawan langit, tapi kesakitan, dia bergumam. Kemudian letakkan kepala Anda di badan penyimpanan kapas. Katen harus membelai rambutnya dengan satu tangan berulang-ulang. Hibur dia segera. Bagian yang paling menyakitkan sudah berakhir. Dia memblokir pedang untuk gadis itu. Siapa yang tahu bahwa ketika dokter mengeluarkan ruangan untuknya? Hari di mana aku melihat setiap adegan. Tapi dia menangis kesakitan.
Tapi saat dia menyandarkan kepalanya di lengan Chumia, mintalah kenyamanan pada saat itu. Meng Xiu di samping tiba-tiba mengerti bahwa bos sedang berpura-pura. Pada saat yang sama, Dr. Shen juga menasihati Li Tianke. Selamat beristirahat selama waktu ini. Meskipun tidak melukai organ dalam yang penting. Tapi, itu mematahkan tulang. Melihat hari tapi merasa tidak nyaman. Chumian ragu-ragu untuk mengatakan, namun Dr. Shen tahu apa yang ingin dia katakan. Katakan saja padanya, jahitannya akan segera berakhir. Tapi pria di depannya, gemetar. Melihat hati kecil Chumian, dia menarik dari waktu ke waktu. Ketika Dr. Shen akhirnya membalut luka Li Tia, Chumian dengan cemas bertanya, apalagi yang harus diperhatikan? Jawaban yang diberikan oleh Dr. Shen sangat sederhana. Artinya, jangan melakukan olahraga berat untuk sementara waktu. Tapi Dr. Shen, yang awalnya mengatakan dia akan kembali, tapi berdiri di sana. Ingin mengatakan sesuatu ke langit. Jadi, Chumian yang pintar, langsung mengerti. Menunjukkan bahwa dia menghindarinya terlebih dahulu. Kulihat Li Tian dengan dingin memintanya untuk tidak menggunakannya. Lagi pula, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Segera setelah itu, Dr. San berkata dengan mata rumit. Tuan Li, Anda tahu, kondisi fisik juga dapat mempengaruhi kondisi mental. Jadi jangan termotivasi selama masa penyembuhan ini. Kali ini penyimpanan kapas mengatakan bahwa itu akan sangat serius. Dr. Wen Yanshen segera pahami bahwa penyimpanan kapas bukanlah Yingying Yanyan biasa. Jika tidak, Li tidak akan pernah begitu mempercayainya. Bahkan Matsuno memberitahu wanita ini. Lalu dia mengatakan itu, selama kamu tetap dalam suasana hati yang baik. Seharusnya tak ada masalah. Begitu dokter pergi. Chumian menghibur Li Tia. Lukanya baru saja dijahit. Pasti akan sakit setelah meminumnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil mantel dari tangan Meng Xiu. Tutupi dengan hati-hati ke tubuh burung Vince Li Tia. Dan bertanya, apakah dia lapar? Apakah Anda ingin memasak bubur barat sendiri? Namun, Li Tian tak bisa membayangkan. Hal kecilnya sebenarnya bisa memasak bubur. Akibatnya, Chumian memberitahu Li Tianke sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak tahu cara makan bubur langka. Tapi umumnya, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Blokir pedang untuk gadis itu. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan hidupku. Gadis itu akan membuat semangkuk bubur barat. Padding perut orang yang terluka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke dapur. Tunggu Chumian, pergi. Meng Xiu segera melapor ke Li Tianke. Pembunuhnya telah direkrut. Xiaorui menyuruhnya melakukannya. Li Tian ingin tahu siapa ombak di ruang tunggu. Tapi Meng Xiu mengatakan bahwa Xiaorui juga melakukannya karena saluran transportasi keluarga Xiao terputus terakhir kali. Dia menyimpan dendam. Jadi saya sering mulai dengan wanita itu. Namun, Li Tian merasa ada yang tidak beres dengan cara saat ini. Itu pasti dua kelompok orang. Harus. Pembunuhnya bahkan tidak tahu dengan siapa dia sebenarnya dipekerjakan. Tapi pertama-tama, kendalikan Xiaorui. Adapun keluarga Xiao. Kalau begitu, jangan biarkan mereka terus menari di ibu kota kekaisaran. Lalu Li Tian berkata dengan dingin. Berapa arah angin di luar sekarang? Omong-omong, Meng Xiu merasa bahwa puncak Nona akan luar biasa. Tidak hanya meraih 3 kemenangan beruntun, dan ada juga yang akan pergi ke Ningba keluar. Karakter dari Yingtai Society. Ada beberapa kualifikasi penipuan. Tiba-tiba, ada suara di luar pintu. Hari ini, saya segera berlari ke tempat tidur. Lalu tutupi lukanya. Tampilan yang sangat tidak nyaman. Saya melihat, Chumian masuk. Ternyata tidak ada bahan sama sekali di dapur. Jadi dia ingin tahu, apakah itu mimpi untuk membelinya. Atau pergi sendiri. Namun, hal semacam ini, bagaimana mungkin wanita itu perlu melakukannya sendiri? Meng Xiu mengungkapkan dengan panik bahwa dia harus pergi. Tunggu sampai Meng Xiu pergi. Chumian melihat Li Tianke yang tidak nyaman di tempat tidur. Khawatir, tanyakan apakah Anda ingin membiarkan Dr. Shen datang. Tapi Li Tian meminta Chumian untuk duduk di sebelahnya. Kemudian sesuaikan posisi Chumian. Kemudian dia berbaring dengan nyaman di pangkuan Chumian. Mengatakan dengan genit, aku hampir mati untukmu kali ini. Bagaimana Anda akan membalas saya? Tapi Chuming berkata, jika ada kesempatan, saya akan memblokir pedang untuk Li Tianke. Li Tian merasa akan tertawa marah. Hal kecil ini jelas mengutuknya. Selain itu, siapa yang memindahkannya? Jadi, Chumian bertanya lagi, bagaimana Anda ingin saya membalas Anda? Siapa yang tahu bahwa Presiden sombong ini benar-benar membiarkan Chumian mendirikan bisnis? Katanya, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Pria itu memblokir panah untuk gadis itu. Sebagai imbalannya, dia ingin gadis-gadis bersumpah, jangan pernah tinggalkan dia. Tetapi Chumian merasa bahwa sumpah seperti itu terlalu berat, di mana saya bisa melakukannya dengan mudah. Jadi dia menyarankan cara yang lebih praktis untuk membayar. Anda kehilangan taruhan ini. Tapi saya ingin menemani Anda berlibur. Li Tian sedikit tidak senang dengan hal ini. Hanya cara yang ringan dan keras. Ini yang kau janjikan padaku. Tidak ada penyesalan. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Kemudian kapas penyimpanan mengeluarkan ponsel dalam mode senyap. Ada ratusan pesan yang belum dibaca di dalamnya. Klik di atasnya dan lihat bahwa itu semua adalah anggota Summit Club. Khawatir akan keselamatannya. Dengan cepat ia mengetik pesan dan mengirimkannya. Jelaskan secara singkat bahwa hari ini adalah masalah pribadi kecil. Terburu-buru untuk pergi. Aku hanya lupa memberitahu semua orang. Namun, Fan Bingbing sedikit tidak yakin. Minta pengecualian. Kirim selfie untuk membuktikan aman. Chumian harus mengirim foto itu. Pada saat ini, Ye Cheng mengusulkan untuk keluar dan mengadakan perjamuan perayaan malam ini. Menurut pendapat Chumia, aku tidak bisa keluar malam ini. Jadi, dia meminta semua orang untuk merayakannya terlebih dahulu. Tapi segera kembali ke ibu kota kekaisaran setelah selesai. Bab milik KTT baru saja dimulai. Mari kita tidak terbawa suasana. Namun, Ye Cheng memiliki pesan lain untuk inspeksi tahunan. Apakah Anda keluar mencari bebek lagi? Meskipun kamu masih muda. Tapi juga perhatikan tubuhmu.
dan Chumian menjawab kepadanya bahwa saya saat ini Xie Aoran disebut. Suara di sana sedikit bersemangat selamat. Saya tahu, Anda bisa melakukannya. Kemudian Chumian memberitahunya. Hari ini, Li Tian memblokir panah untuk dirinya sendiri. Masih berbaring di tempat tidur. Tapi jelas bahwa Xie Aoran bisa melihat bahwa Chumian tergerak. Dalam hal ini, Chumian mengatakan bahwa Li Tian terlalu baik pada dirinya sendiri. Oke, itu sedikit mengganggu. Tapi Xie Aoran memberitahu Chumian bahwa kamu tidak mengganggu. Anda terganggu. Tapi tiba-tiba, mimpi itu datang. Chumian harus menutup telepon dengan pihak lain dengan tergesa-gesa. Saya melihat bahwa Chumian memiliki ponsel lain. Mang Shu sedikit jahat. Jika ponsel ini menghasilkan keuntungan, tapi Tuhan tahu, itu akan hancur berkeping-keping. Jadi, Chumian berkata untuk membuang telepon sebentar lagi. Tapi Mang Shu hanya tersenyum. Berkata dengan lembut, aku tidak akan memberitahu. Nona, selama Anda menguasai gelar. Gadis ini baru saja berbicara dengan pria lain. Saya dilihat oleh asisten pacar saya. Tapi asisten Dream tidak berencana untuk mengadu. Saya hanya berharap wanita itu bisa menguasai gelar. Karena Dr. Shen berkata, jika Pak Li dibiarkan tenggelam, dia akan berada di jurang. Jangan pernah memanjat. Ini hanya masalah waktu. Namun, Chuming tidak mengerti. Mengapa Mang Shu tiba-tiba mengatakan ini padanya? Menurut Mang Shu, Nona berbeda dengan wanita lain. Sejak kemunculan wanita itu, dia melihat kastanya hidup. Bahkan berapa kali saya dimarahi jauh lebih sedikit. Dan wanita itu adalah orang yang cerdas. Beberapa hal tidak tahan. Jangan lakukan itu. Jika Anda tidak mendapatkannya, Anda akan kehilangan keduanya. Mang Shu mengatakan ini dengan linglung. Biarkan Chumian bertanya langsung. Maksudmu menghubungi orang lain secara pribadi atau mengacaukan puncak besarnya? Ini Mang Shu juga mengungkapkan sikapnya. Nona, aku tahu kamu sangat berbakat. Tapi sejauh ini, cukup. Tapi menurut pendapat Chumia, kenari yang menantang surga tapi dicintai. Nilai terbesar seorang wanita. Tapi nilai ini bukan yang dia inginkan. Mang Shu masih tidak menyerah. Dia baru saja mendengar konten di ponsel wanita itu di mana-mana. Kamu bilang Lea selalu terlalu baik padamu. Kamu sedikit bosa, tapi nada bicaramu jelas tidak mengganggu. Chumian tidak tahu apa yang Dreamcraft coba katakan. Tapi kata-kata Mang Shu selanjutnya adalah, jika suatu hari daerah kumuh dan kastanya. Saya harap Nona bisa memilih kastanya. Lalu, Li Tian, bangun juga. Chumian bergegas untuk memberinya sedikit bubur. Mang Shu melapor ke bos. Dia Sheng Li telah berada di ICU sejak dia terluka. Dan Heya ingin menemuinya. Li Tian tidak menolak ini. Tetapi jika Anda berani membuat gerakan kecil, harus segera dikembalikan ke Mener. Dan dia ingin tahu apa yang dikatakan istana Perisai. Menghadapi pertanyaan bos. Jawaban yang diberikan oleh Mang Shu adalah, itu adalah Xiao Rui yang keluar dan lewat. Dia sekarang telah dikeluarkan dari sekolahnya. Dan juru bicara istana presiden juga keluar untuk mengumumkan. Bakat akan diperiksa dengan ketat. Saya akan memberi Anda penjelasan. Namun, yang tidak diharapkan Chumian adalah, He Shengli adalah menteri asosiasi, Inch. Bersihkan skim dari awal hingga akhir. Tidak ada setetes pun limbah yang dibuang ke tubuh. Lihat Chumin dalam keadaan linglung. Hari itu, mengganggu pemikirannya. Tanyakan padanya apa yang dia pikirkan secara obsesif. Chumian berkata, sambil tersenyum. Dia Shengli memblokir pedang untukmu. Itu normal bagimu untuk melindunginya kali ini. Namun, penjelasan yang diberikan oleh Li Tia, He Shengli juga secara nominal adalah saudara perempuannya. Jika dia dijadikan pahlawan, dia akan bersalah. Aku terlalu malu. Saya tidak menyangka Chumian akan bertanya lagi pada Li Tia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa He Shengli muncul? Dan kebetulan memblokir pedang. Jadi kebetulan, untuk pertanyaan ini, Li Chen hanya berpikir, He Shengli ingin menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Namun, Li Tian memperhatikan, Chumian telah berbicara tentang He Shengli. Dia mengagumi kelihayan lotus putih kecil. Membuat masalah besar. Bisa juga ditempel bersih. Namun, Li Tian tidak jelas. Apa yang dipikirkan bayi kecilnya? Tiba-tiba, Chumian sepertinya berkata tanpa sengaja, He Shengli mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kali ini. Wajar jika kau melindunginya, tapi di kalender, sepertinya, dia Shengli adalah saudara perempuannya yang tituler. Jika Anda ingin menjadi pahlawan kali ini, Anda akan bersalah. Apakah kamu tidak merasa malu? Kemudian dia menemukan bahwa Chumian tampaknya sangat peduli tentang Hishang, dan dia ingin tahu. Bayi kecil sendiri. Apakah Anda pernah diganggu oleh He Shengli? Chumian langsung bertanya pada Le Tiangke. Jika Anda mengatakan ya, apa yang akan terjadi padamu? Akibatnya, Lycopin hanya bersahaja. Dia akan meminta seseorang menarik telur oksigen di He Shengli. Tapi tidak ada bukti konklusif. Penyimpanan kapas hanya bisa menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi Li Tian berpikir, He Shengli tidak punya nyali. Bagaimana jika wanita itu melakukan sesuatu? Katakan padanya segera. Namun, menurut pendapat Chumia, jelas, pria masih sedikit tidak akurat tentang wanita. Jadi, dia tidak robek lagi. Jadi, dia melamar. Bisakah Anda memberi diri Anda waktu 3 jam? Kembali ke sekolah, untuk berurusan dengan sesuatu. Li Tian tidak memiliki impedansi. Biarkan dia pergi, jika dia mau. Chumian tidak percaya ketika dia mendengar ini. Pria ini sangat mudah diajak bicara hari ini. Tapi keesokan harinya berkata dengan santai. Aku tidak senang jika kamu pergi. Jika Anda dalam suasana hari yang buruk, Anda akan sakit. Jika kamu sakit, itu akan membuat seluruh tempat berdarah. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa mengingatkan Chumia. Untuk itulah dia pergi ke sekolah hari ini. Efek kupu-kupu. Saya melihat Chumian terdiam. Ini sama sekali tidak serius, tapi dikatakan oleh pria seperti ini.
Dan hari itu, dia mengetuk meja dan berkata, "Lagi pula, aku bosan. Jika Anda mengundang saya, mungkin saya akan setuju. Dengarkan ini." Chumian segera mengulurkan tangannya. Undang presiden yang sombong dan mendominasi ini. Meskipun, Li Tian setuju. Tapi dia berkata untuk meminta Chumian mengganti pakaiannya. Setelah beberapa saat, Chumian datang ke sekolah bersama Li Tia. Ruang pertemuan, puncak. Fan Bingbing menyambutnya dengan hangat, begitu memasuki pintu. Sebaliknya, Night City terkejut seperti hantu roket. Suster Mian benar-benar membawa semangkuk yaya itu. Chumian terbatuk 2 kali karena malu. Biarkan semua orang duduk untuk rapat. Saat ini, hari itu, dia membawa kota malam seperti ayam. Dan dia duduk di tempatnya. Kota malam yang marah memarahi di sampingnya. Chumian segera berkata, Anda dapat menemukan tempat duduk secara acak. Tiba-tiba kota malam disambar petir. Teori lengkap memiliki 3 detik. Aku tidak percaya. Suster Mian terlalu memanjakan ini kan? Presiden yang sombong ingin mengikuti pacarnya ke sekolah. Hanya karena dia terluka dan bosan di rumah. Begitu mereka tiba di ruang konferensi, Ye Cheng menunjuk anjing penentang langit dengan kaget. Karena Suster Yi benar-benar membawa bebek malam itu. Dah. Dia juga tanpa basa-basi menggantikannya. Melihat keduanya yang tegang, Chumin hanya merasakan sakit kepala. Jadi dia malu karena Cook bisa lahir. Atur agar Ye Cheng menemukan tempat duduk secara acak. Kota malam. Tiba-tiba, Di Anji jelas memanjakan bebek ini. Dengarkan ini. Fan Bingbing memberi isyarat kepada Night City untuk duduk dengan cepat. Jangan buang waktu semua orang. Pada saat ini, pertemuan penyimpanan kapas dimulai. Apakah puncak mereka akan panas sepanjang waktu? Setelah turu, saat itulah para pewawancara menyelesaikan akun setelah musim gugur. Dan dia belum selesai. Li Tian benar-benar tidur di atas meja. Tangan gelisah itu tak lupa mengulurkan tangan pada Chumian. Dan untuk sentuhan Li Tia, Chumian melirik masa lalu. Kulihat pria itu juga menatapnya penuh kasih sayang Mai-Mai. Meskipun dia tersipu sejenak. Tapi Chumian dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Lanjutkan topik barusan. Tetapi saat ini, Chumian melihat laporan di tangannya. Saya menemukan bahwa suara abnormal Fan Bingbing sebenarnya ada di industri hiburan. Pada saat yang sama, Xiaopang dan Zhang He sedikit terkejut mendengarnya. Otak Fan Bingbing adalah pemborosan. Bahkan kota malam terburuk pun mengeluh. Jika Anda suka menjadi bintang, Anda dapat pergi langsung ke kru untuk mengikuti audisi. Mengapa Anda datang ke puncak? Fan Bingbing memberikan penjelasan untuk ini. Keluarga saya umumnya. Dan kau butuh uang. Tidak ada waktu untuk memperlambat. Namun, Chumian langsung kehilangan minat padanya, karena saya sendiri yang mengatakannya. Pembentukan pertemuan puncak akan memiliki 4 bintang. Dia tidak membutuhkan bintang. Tidak ada kekurangan kehangatan dalam menghadapi karyawan. Tapi aku tidak bisa tidak terkesan. Namun, Fan Bingbing membuat jaminan saat ini. Dia tahu bahwa puncaknya tidak membutuhkan bintang. Tapi industri hiburan selalu menjadi modal. Tunggu sampai Anda maju di masa depan. Dia bisa menarik modal apapun untuk puncaknya. Begitu ini keluar, Chumian juga berpikir itu bagus. Jika Anda bisa membuatnya di industri hiburan, tidak hanya modal. Kedepannya, puncaknya juga akan bisa menangkap arah opini publik. Fan Bingbing segera berterima kasih kepada Suster Fei, setuju dengan dia untuk melakukan putaran. Tapi Chumian juga mengatakan hal-hal buruk di depan. Puncak akan meninggalkan sampah satu sama lain, dan langit masih robek. Lihatlah alam semesta. Aset terbesar adalah dia. Apakah Anda masih membutuhkan bintang? Dia terlihat seperti bebek. Pada dasarnya presiden yang mendominasi, agar selalu menempel pada pacarnya. Jangan ragu untuk mengikuti sekolah. Ini adalah Chumian yang mengatur pertandingan berikutnya. Tapi Ye Cheng di samping benar-benar mengobrol dengan Xiaopang. Isinya adalah bebek yang dibawa oleh Sister Cotton. Menari di mana-mana. Mungkinkah identitasnya adalah tentara bayaran? Suara keduanya terlalu keras. Seluruh ruang konferensi sangat sunyi. Saat ini, Li Tia mendengus dingin dengan tangan melingkari dadanya. Tapi detik berikutnya, Chumian menamparnya dengan keras. Sekarang apakah saya mengatakannya, atau Anda mengatakannya? Saya sangat suka gosip. Bisakah Anda pergi ke koran sekolah? Aura yang kuat segera membuat Ye Cheng dan Xiaopang kebobolan. Dan meminta maaf dengan cepat, karena membuat mereka terlalu banyak bicara. Bagaimana Li Tian bisa membongkar platformnya saat ini? Ternyata kamu begitu galak di depan orang lain. Chumian menghela napas tak berdaya. Lalu dia bilang, hari ini adalah kesalahannya. Anda seharusnya tidak membawa orang untuk mengganggu pertemuan. Ketika dia memasuki kota, dia akan menulis ulasan sendiri. Tapi Ye Cheng dan Xiaopang juga harus menulis. Dan dua gosip itu langsung mengangguk dan menulis. Harus menulis. Pada hari masalah, mulutku tidak bisa menganggur. Ajukan pertanyaan, seperti bayi yang penasaran. KTT yang Anda dirikan. Apakah Anda masih ingin menulis ulasan? Chumian hanya tidak ingin memperhatikannya. Lanjutkan rapat yang baru saja ia tinggalkan belum selesai. Beritahu semua orang bahwa mereka harus menguasai apa yang mereka lakukan selama ini. Jangan tinggalkan pegangan untuk digunakan orang lain untuk membuat keributan. Anggota KTT berjanji untuk memberikan jaminan. Rapat hampir selesai. Chumian secara singkat menjelaskan hal lain dan memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan datang ke sekolah akhir-akhir ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan hubungi Ye Cheng secara langsung. Segera setelah saya mendengar Chumian, saya tidak datang lagi. Ye Cheng hanya berpikir bahwa Suster Kato seharusnya jadi terjebak dalam rona bebek ini. Menunggu kenangan pergi. Dia tidak bisa menahan bintang gosip yang mengaduk. Tarik Fan Bingbing lagi, dan berbaring di jendela. Melihat pria misterius ini menghancurkan dan menyimpan kapas. Ambil teh, dan tuangkan airnya. Lebih penting lagi, pengecualiannya. Anda benar-benar patuh meletakkan air di depan pria itu.
Ini adalah adegannya. Biarkan Night City dan Fan Bingbing tidak percaya. Berikan apa yang Anda inginkan. Usia terlalu merusak bebek ini. Dua gosip berbaring di jendela mengintip. Saya melihat bos saya benar-benar membunuh bebek. Petugas! Dalam hal ini, Fan Bingbing percaya bahwa tidak pantas untuk terus seperti ini. Sister Ye akan kecanduan kecantikan dan tidak bisa melepaskan dirinya. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi mengelola klub puncak. Begitu lukisan ini keluar, Wei Cheng buru-buru berkata, temukan saja cara untuk menyingkirkan bebek ini. Dunia kapasnya adalah seorang pria dengan cetak biru besar. Tidak bisa merusak dinasti sebelumnya karena bebek. Melihat Suster Mian dengan patuh, membawakan air untuk pria itu. Ye Chengqi di balik pintu tidak datang kemana-mana. Pria ini pikir, dia siapa? Presiden masih wawancara raksasa. Berani membiarkan Suster Leon memberi makan air. Dua orang di ruangan itu. Saya sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan dua orang di luar. Lalu Chumian memberitahu Litia, bujuk dia untuk pergi ke kamar mandi. Lalu pulang bersama. Begitu dia pergi, Night City dan Fan berjongkok di sudut. Bingbing segera berjalan ke ruang konferensi. Saat aku mendengar langkah kaki, Litian memakai topi dan maskernya. Hanya melihat. Ye Cheng datang ke Litian Ke dengan agresif. Tampar pria itu di atas meja. Bolehkah saya menanyakan nama belakang Anda? Namun, Litian bahkan tak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya. Langsung mengabaikan Ye Cheng yang melompat kaki. Sikap arogan ini membuat Ye Cheng ingin memukul seseorang. Tapi Fan Bingbing memegang bahunya. Katakan padanya untuk tidak impulsif. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh dan sopan. Pak, saya bisa mengerti pekerjaan Anda. Mungkin agak rahasia. Saya tidak tahu bagaimana Sister Fei biasanya membayar Anda. Tapi itu bisa mengeluarkanmu dari clubhouse. Harganya harus sangat tinggi. Pada hari pertama, tidak ada jawaban. Sebaliknya, saya berpikir sendiri. Apa yang dibicarakan kedua idiot ini? Bangun langit, tapi jangan bicara. Kota malam yang tidak sabar mendorong Fan Bingbing ke samping. Kenapa bicara sopan padanya? Biarkan aku mengikutinya ke sisi berlawanan dari Litian Q. Keluarkan pedal di atas meja. Saudaraku, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Berapa banyak yang diberikan Suster Fei kepadamu? Saya memberikan 2 kali lipat. Segera pergi, kakak. Lalu Litian melihat kartu itu. Tersenyumlah, dan minta kamu memberiku uang untuk melepaskanku. Dia, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar tahun ini. Namun, sikap Litian benar-benar membuat Ye Cheng marah. Saya melihat bahwa Ye Cheng tidak tahan lagi, namun berteriak kepada Litia. Apa yang membuatmu begitu sombong? Dari mana Anda mendapatkan modal di depan saya? Tapi duduk di sana, masih tidak bisa melihat wajah aslinya. Tapi dia sudah mengatasi semua ini. Ini memancarkan napas dingin. Siapa yang kamu bilang bebek? Ini cara yang bagus untuk menutupi langit dengan satu tangan. Tapi disalahartikan oleh teman sekelas pacarnya. Ini, bebek? Pihak lain juga melemparkan kartu. Mengatakan, untuk memberinya 2 kali harga untuk melepaskannya. Maju dan tunggu penyimpanan kapas untuk menyekat tangan, sambil berjalan, saat kembali dari kamar mandi ke ruang konferensi. Aku melihat Ye Cheng Teng berteriak. Itu, disematkan ke meja, oleh kutilang Litia. Penyimpanan kapas yang tidak diketahui, bertanya apa yang terjadi. Kalimat ini membuat Ye Cheng seolah telah menemukan pendukung. Wajahnya pucat dan dia berteriak, Suster Yi! Dia menggertak saya. Saat ini, Litian melepaskan Ye Cheng. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa orang yang berani menudingnya terakhir kali. Rumput kuburan sudah setinggi 2 meter. Chumian tahu kalau Litian benar-benar marah. Dengan tergesa-gesa meminta Fan Bingbing untuk membawa Ye Cheng ke rumah sakit. Dia akan menghubungimu nanti untuk biaya perawatan. Tapi Ye Cheng masih belum menyerah. Bujuk Chumian untuk meninggalkan bebek ini sesegera mungkin. Karena dia terlalu kuat. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak sengaja meneleponnya? Rupanya Fan Bingbing memiliki mata yang lebih baik. Melihat Litian tidaklah mudah. Cepat, dan bawa Ye Cheng ke rumah sakit. Saya khawatir dia akan berbaring di papan jika dia melanjutkan. Melihat Fan Bingbing menyeret Ye Cheng pergi. Chumian segera menutup pintu. Lalu dia menjelaskan pada Litia. Kepribadian Ye Cheng tidak buruk. Hanya sedikit keriting. Saya mendengar pacar saya bicara tentang kekuatan pria. Litian tiba-tiba tidak senang. Tahun Tuhan segera menyatakan bahwa dia tidak memuji pria lain. Yang dia maksud adalah, bahkan jika Night City menggunakan jarinya. Tapi itu tidak harus begitu baik untuknya. Mendengar hal itu, Litian jadi bersemangat. Beritahu Chuming dengan gusar. Ye Cheng bilang, dia bebek. Chumianji mendengar sesuatu yang luar biasa. Keluarkan saja air liurnya. Dia berpikir dalam hati bahwa Ye Cheng akan berani mengatakan apapun, melihat ke langit, tapi suram. Chumian berkata bahwa dia tidak pernah memberitahu mereka apa-apa. Itu semua tebakan mereka. Lain kali, pastikan untuk menemukan kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Kata-kata ini memberi Litian Ke kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda akan membuatnya jelas? Chumian menggaruk wajahnya. Dia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia adalah burung beo. Katakan saja, pacar kepada mereka. Dach Haifa baru saja datang ke sekolah dengan pacarnya. Dia ditanyai oleh orang lain sebagai bebek di klub kertas. Menghadapi Sparrow yang marah, Chumian berkata bahwa dia akan menjelaskannya dengan jelas kepada teman-teman sekelasnya. Dia adalah pacarnya. Namun, Litian sangat membujuk. Dan saya pikir, itu jawaban yang cukup bagus. Melihat Pak Ba dalam suasana hati yang baik. Cumanti akan pulang sekarang. Ini Litian yang menggenggam tangan bayi kecil itu dengan mesra. Berencana untuk kembali ke rumah mereka bersama. Dan mereka berjalan menyusuri lorong. Anda melihat piramida pemenang hadiah? Litian bertanya di mana lukisan aslinya. Chuming memberikan penjelasan untuk ini. Cukup kertas ujian tergantung sekarang. Lukisan aslinya diterima secara alami oleh sekolah. Pada saat ini, kepala sekolah datang untuk membawa beberapa saudara perempuan Z.
Senang menemukanmu di sini, teman sekelas Chu. Chu Mian sedikit aneh. Kepala sekolah sengaja datang untuk menemukannya. Dia pasti seorang pejuang. Saya melihat kepala sekolah mengeluarkan surat undangan. Kata-kata istana kepresidenan tercetak jelas di atasnya. Chu Mian mengambilnya. Pahami segera, kenapa sikap kepala sekolah banyak berubah. Ternyata saya berharap dia bisa menggantikannya di depan Preside. Kecantikan sekolah, selesaikan dan katakan tanpa malu-malu. Sekolah selalu menjadi pendukung kuat KTT. Namun, Chu Mian berdiri di sana. Dia meliriknya dengan ringan. Kepala sekolah yang malu harus mencari alasan untuk pergi. Datang lebih dekat hari itu. Tanyakan, apa ini? Namun, lampu Chu Mian terbuka dan melihatnya. Seketika mataku berbinar. Dia melengkungkan bibirnya. Presiden ingin melihat semua anggota KTT mereka. Keesokan paginya, di gerbang istana Preside, anggota puncak sedang menunggu protagonis. Pada saat ini, Chu Mian datang perlahan. Fan Bingbing melihat ini, segera pegang payung dan bantu dia menghalangi matahari. Lihat Ye Cheng di samping. Chu Mian tahu dia masih merajuk. Katakan padanya untuk berhenti bersikap sok dan menunjukkan bahwa itu adalah pacarnya hari itu. Dan tidak terlalu pemarah. Diperlakukan seperti bebek oleh orang lain berada di luar kendali untuk sementara waktu. Begitu kalimat ini keluar, anggota asosiasi KTT tiba-tiba semuanya mendidih. Dan Ye Cheng seperti tidak bisa mempercayainya. Kakak Leon benar-benar punya pacar. Pendeta tahu secara pribadi mengiriminya surat undangan ke istana Preside. Jadi, dia menekan waktu di atas. Datanglah ke gerbang istana Preside. Saya melihat Night City yang masih marah karena dipukuli. Chu Min melangkah maju untuk menjelaskan. Itu adalah pacarnya hari itu. Dan tidak terlalu pemarah. Disebut bebek, tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Namun, semua orang di puncak akan mendengar kata pacar. Mulut Kage terbuka lebar. Ye Chen tidak bisa mempercayainya. Nianji benar-benar punya pacar. Semua orang terlihat seperti bayi yang penasaran. Dengar Cumi, berbicara tentang alasan mengapa saya tidak datang ke pertemuan puncak akhir-akhir ini. Namun Ye Cheng membatin dengan wajah gelisah. Saya makan empedu macan tutul. Dia memperlakukan saudara iparnya seperti bebek. Tetapi mengapa saudara ipar saya mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah tahun baru? Mari kita berhenti menebak di masa depan. Lepaskan emosi pribadi sekarang. Silakan dan bicara. Kemudian di puncak, semua orang akan penuh percaya diri. Maju dengan cara yang perkasa. Dimension besar. Saat mereka berjalan, mereka menikmati pemandangan yang indah. Namun, Xiaopang dan Ye Cheng masih gugup. Saya khawatir pakaian yang saya kenakan hari ini tidak cocok. Tapi sekarang, mereka dihentikan. Pihak lain, demi keamanan. Minta, diam. Chu Ming tahu bahwa ini sering, aturan dioperasikan jadi kerjasama yang patuh. Setelah pemeriksaan keamanan, kepala pelayan membawa mereka ke ruang tamu. Dan biarkan mereka beristirahat di sini sebentar. Presiden sedang rapat. Akan datang sebentar lagi. Mereka menunggu 2 jam. Aku tidak melihat satu pun. Ini membuat Chu Mian bertanya-tanya. Ini adalah penghinaan presiden bagi mereka. Setelah beberapa saat, pintu yang tertutup akhirnya terbuka. Di luar pintu berdiri 2 baris pengawal berjas dan berdasi. Saya melihat Presiden Tang Jingchen masuk sambil tersenyum. Chu Mian, yang telah duduk, segera berdiri. Semua orang juga berdiri. Chu Mian menundukkan kepalanya dengan hormat. Sampaikan salam pada Preside. Tang Jingchen membiarkannya tidak ditahan. Duduk saja dan bicara. Melihat tidur ini tidak lagi sopan. Lalu Tang Jingchen berkata, tidak ada yang istimewa untuk menemukanmu. Saya hanya ingin melihatnya di negara ini. Seperti apa penampilan sekelompok siswa yang sedang bangun dan berlari? Kami menerima undangan dari istana Preside. Menantikan untuk datang ke rumah besar ini. Akibatnya, saya menunggu selama 2 jam. Presiden juga tidak muncul. Orang bijak tahu bahwa ini selalu berikan padanya. Pikiran tentang pintu yang tertutup ini tiba-tiba terbuka. Presiden muda datang sambil tersenyum. Katakan saja datang kepada mereka hari ini. Ini adalah sekelompok orang penasaran yang bisa membuat keributan di negara ini. Seperti apa rupa siswa? Lalu dia berkata kepada Fan Bingbing. Aku ingat kamu, permainan Anda ditayangkan. Pada saat itu, Anda terus-menerus ditahan oleh pemain dari satu negara. Tetapi pada akhirnya, Anda menahan tekanan dan memenangkan kejuaraan. Siapa namamu? Bisa dipuji Preside. Fan Bingbing. Sangat senang. Segera laporkan namanya. Namanya Fan Bingbing. Terima kasih yang tulus karena mendapatkan pujian Preside. Kemudian Tang Jingchen mengalihkan topik ke Chunia. Kudengar puncaknya akan didirikan oleh teman sekelas Chu. Begitu banyak keberanian. Namun Chu Mian tidak bangga. Tersenyum menunjukkan keberanian. Saya hanya ingin mencobanya sendiri. Cobalah. Apa rakyat jelata punya kesempatan untuk bermimpi? Begitu kalimat ini keluar, pada pertemuan puncak, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Dan Tang Jingchen, yang telah menjadi presiden selama bertahun-tahun, tipe orang seperti apa yang belum pernah kamu temui. Tapi ini pertama kalinya, aku melihat tidur langsung seperti itu. Jadi dia bertanya kembali mimpi, seperti apa yang ingin kamu miliki? Dan Chu Mian tidak takut menyinggung orang. Dengan nada menyindir. Misalnya, saya tidak akan dibiarkan menggantung di ruang tamu ini selama 2 jam. Ketika pengurus rumah mendengar ini, dia langsung kotor. Sangat menarik untuk berbicara terus terang dan menyimpan kapas. Presiden sibuk setiap hari. Adalah normal untuk menunggu sebentar. Saat ini, Chuan Mian menatap kamera di dinding dan berkata, seharusnya ada banyak di balik itu. Orang-orang di tempat tinggi menilai kita. Lihatlah seberapa besar duri kita sebagai sekelompok siswa. Apakah itu dipaksa? Atau beri rasa manis untuk menenangkan diri? Melihat tahun tanpa rasa takut. Malah menjadi keringat dingin.
Suster Nian benar-benar berani mengatakan, dan Tang Jingchen yang cerdik. Sekarang saya mengerti. Mengapa Chu Mian bisa berada di bawah segala macam tekanan? Buat KTT. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan temperamen Chu Mia, ingatkan dia pada seseorang. Juga memberontak, berani berpikir dan berani melakukan. Jangan pernah bermain sesuai rutinitas. Night City tidak bisa menahan rasa penasarannya. Katakan, siapa orang ini? Dan Tang Jingchen juga tidak menyembunyikannya. Bicara langsung tentang kemarahan Li Tiangke. Aku bahkan menyesal tidak meminta Li Tian hari ini. Tapi dia datang untuk membiarkan Chu Mian bertemu dengannya. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang bisa menahan siapa di antara mereka. Mereka adalah siswa sipil lurus A baru. Meski aku menerima undangan dari Istana Kepresidenan, tapi dia juga dibiarkan mengeringkan di ruang tamu selama 2 jam. Dan ada kamera di dinding. Memantau semua yang ada di ruangan itu. Dan itulah yang dilakukan Presiden terhadap mereka. Menunggu lama. Presiden akhirnya muncul. Dia berkata terus terang. Selama puncak tidak akan lagi memancing kontradiksi kelas. Dia bisa memberi mereka kesempatan. Namun, kata Chu Mia, selama puncaknya bisa berdiri kokoh. Turun dan dia bisa menerima syarat. Namun, Riza. Penulis tidak bertanya apa arti kata stabilitas. Chu Mian akan dia dan Fan Bingbing. Katakan padaku, apa yang dihitung di game terakhir? Mereka tidak bisa bertahan melawan cara-cara itu. Lihatlah gadis yang berani menegosiasikan persyaratan dengannya. Presiden, melamun. Maka berjanjilah pada Chu Mia. Jika ada yang meminta masalah di masa depan, Anda bisa datang langsung ke Tong Tong Mansion. Dia akan mengirim seseorang dan memberitahu kepala pelaya. Ingatlah untuk datang ke Tong Tong Fu dari siswa selanjutnya. Perlu segera diberitahu. Ye Cheng dan Xiaopang mendengar percakapan mereka. Tidak bisa tidak bersemangat. Ini adalah medali emas legendaris. Dan Chu Mian tidak bisa tidak berpikir. Meski aku tidak mengharapkan Riwa, Presiden mesin menangani kekacauan ini. Tapi dengan kata-katanya, daerah sekitar puncak akan jauh lebih bersih setidaknya. Ini dia. Presiden bertanya lagi tentang kelompok siswa dengan mimpi ini. Apa yang ingin Anda lakukan di masa depan? Lihat, apakah dia bisa membantu? Xiaopang berdiri lebih dulu untuk mengungkapkan. Dia ingin masuk lembaga penelitian. Berikan kontribusi pada matematika teoretis negara. Dan Ye Cheng ingin memasuki sekolah arsitektur tertinggi. Melihat 2 remaja ambisius, Tang Jingchen memuji ambisinya tanpa ragu-ragu. Lalu dia bertanya pada rumah. Apa yang ingin dilakukan Chu di masa depan? Saya melihat Chu Mian mengambil cangkir teh. Aku berkata dengan nada tenang. Aku ingin masuk ke klub tanggal kerja. Dan dengar ini. Presiden tidak bisa tidak berpikir. Gong Zahohi. Satu-satunya tempat suatu negara dapat mengubah hukumnya. Gadis ini sangat imajinatif. Kemudian dia mengulangi 3 kata, metode kerja dengan ketidakpastian. Dan mata Chu Mian dengan tegas melontarkan sebuah kata. Sulit untuk mengatakan lebih banyak ketika Anda melihat Preside. Senyum. Ambisi klub puncak Anda benar-benar tinggi. Namun, klub latihan dianggap magang. Anda juga harus lulus banyak tes. Tapi Mikochu, yang sulit. Saya tidak khawatir sama sekali bahwa saya pasti akan mengikuti ujian. Gadis ini memberikan total. Kesan umum adalah karakter yang benar-benar tajam, karena dia telah menyatakan secara terbuka. Untuk memasuki masyarakat hukum publik yang dapat mengubah hukum. Melihat ini, Presiden mengucapkan selamat yang sopan sebelumnya. Maka itu akan terlahir kembali sebagai bisnis resmi. Alasan untuk pergi. Kepala pelayan segera menyadari apa yang dimaksud Preside. Silakan dan bawa beberapa orang di sekitar Mansio. Tapi, Chu Mian tahu betul. Ini adalah perintah bambu yang diberikan kepada mereka oleh pihak lain. Segera setelah Anda meninggalkan ruang tamu. Tang Jingchen pergi ke ruang kerja di sebelahnya. Saya melihat banyak orang duduk di dalam. Pria besar, berjat. Mereka melihat nama bank yang keluar di gambar. Lawan jenis adalah suara yang tidak puas. Gadis yang memimpin terlalu merajalela. Agak mampu berpura-pura seperti sesuatu. Tidak ada kesopanan. Pria lainnya memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Seorang gadis kecil yang belum lulus. Masih berhayal memasuki konferensi hukum perburuhan. Biarkan aku melihat. Puncak ini seharusnya tidak berlanjut. Biarkan seseorang menyingkirkan Jerma. Tapi Presiden tidak berpikir begitu. Dia pikir, Chu Mian lebih mampu dari yang dia bayangkan. Alih-alih meneka, lebih baik menggunakannya untuk Anda gunakan sendiri. Dan itu akan membantu di masa depan. Itu juga dapat menghilangkan heteroseksualitas orang ke kelas. Orang yang lewat ini tidak cocok. Ikuti latihannya lagi, dan katakan, saya pikir, Chu Mian adalah pembuat onar. Tidak akan menghargai, dan Presiden mengatakan apa yang dia pikirkan sejauh ini. Pertemuan puncak juga merupakan kesempatan bagi warga sipil untuk maju. Selama kamu tidak melawan dirimu sendiri, dia bisa memberi jalan keluar jika dia mau. Jika itu melawan orang-orang berpangkat tinggi di masa depan, Anda bisa membiarkan dia naik. Alam juga bisa membuatnya jatuh. Namun, anggota KTT di sisi lain belum mengetahuinya. Mereka dikritik. Saya bahkan tidak bermimpi untuk masuk ke Preside. Pemerintah berbicara dengan Preside. Jang, dia bahkan merasa bahwa Presiden tidak hanya muda. Dan mudah didekati. Ini benar-benar berbeda dari kelompok bakat Ing Chai Hui. Tapi Chu Mian mengingatkannya untuk melihat orang, dan bukan di permukaan. Terutama, orang-orang di posisi tinggi. Tak satu pun dari mereka yang sederhana. Fan Bingbing setuju dengan kata-kata bersih. Karena saya mendengar bahwa Presiden dan langit sangat dekat. Oleh karena itu, Tang Jingchen tidak akan mudah untuk diambil. Dia telah berguling di daerah kumuh selama 3 tahun. Pada saat ini, siswa diperingatkan untuk duduk di posisi dominan. Tang Jingchen tidak akan sesederhana penampilannya. Fan Bingbing sepenuhnya setuju dengan akhir tahun. Karena dia pernah mendengar tentang Presiden, dan sebaliknya, dengan gaya yang sangat panas. Surga memiliki hubungan yang baik. Namun, otak menyerang Fan Bingbing yang aneh.
Biarkan semua orang mengevaluasi kekuatan Tang Jingce. Manakah dari keduanya yang lebih tampan? Xiaopeng berpikir tidak perlu berpikir bahwa dia juga Presiden Tang, tapi lembut dan rendah hati. Bersikaplah lembut dan sopan. Nilai penuh secara langsung. Tanpa diduga, Fan Bingbing bertanya lagi pada Chumian. Menurut Anda, siapa yang terlihat lebih baik? Chumian tidak perlu memikirkannya. Katakan saja langsung dari segi penampilan. Tang Jingchen dan Li Tian tidak sebanding. Yang pertama jauh lebih buruk. Tapi saya belum pernah melihat Fan Bingbing dari Li Tian ke jelas. Tidak percaya. Karena Presiden Tang lebih tampan dari Shang Jingjing. Dan penampilannya hanya bisa dibandingkan jika dilihat dari kenyataan. Pernahkah Anda melihat Li Tianke dalam kenyataan? Pada saat ini, Ye Cheng keluar untuk mengambil percakapan. Mengapa Anda lupa? Saya ada di sana pada hari pertandingan terakhir. Tentu saja Nian pernah melihatnya. Setelah itu, Fan Bingbing tidak lagi merobek masalah penampilan. Tanpa sadar, mereka pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ye Cheng menunjuk ke tembok kota yang megah di depan. Ada apa ini? Ye Cheng yang peringkat pertama di grup atmosfer, berbalik. Beritahu semua orang. Ayo, ayo naik. Awan putih mengalir deras di langit biru. Di bawah kepemimpinannya, semua orang berjalan menaiki tembok kota yang sunyi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai posisi teratas. Di kejauhan, adalah langit yang tak berujung. Dari Xiaopeng, dia mulai berteriak ke udara. Saya akan melakukan paten yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Aku akan menjadi ahli terbaik di akademi. Yang kedua adalah Zhang He. Di masa depan, semua bangunan yang saya desain akan memenangkan hadiah. Jenis dengan piala penuh pertemuan puncak. Fan Bingbing ketiga, relatif sederhana. Dia berharap bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Yang keempat adalah Ye Cheng. Kulihat dia berteriak heboh. Aku ingin mengikuti Suster Mia. Apa yang Suster Cotton lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jika Suster Cotton berkelahi, aku juga akan menendangnya 2 kali. Dan ketika tiba waktunya untuk menyimpan kapas, tidak ada teriakan. Tidak ada teriakan. Saya hanya ingin membangun kembali tempat, katanya pelan. Night City bingung dan bertanya tempat apa itu. Saya melihat mata Chumian yang bersih dan jernih melihat ke kejauhan. Nama tempat itu adalah Api Penyucian di Bumi. Ya, setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Beberapa untuk ketenaran dan kekayaan. Beberapa tidur untuk uang. Saya hanya ingin membangun kembali tempat yang disebut Api Penyucian di Bumi. Tapi, hal yang sama. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Mereka akan mengikuti tanpa ragu-ragu. Tidak jauh, tapi melihat mereka yang muda dan sembrono. Suara rendah. Saya tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan. Percaya atau tidak, dia bahagia sekarang. Mata Li Tian gelap. Panggil Chumian, kapan kamu akan kembali? Chumian yang menerima telepon. Suara itu dengan lembut menandakan bahwa ia akan segera kembali. Dia bilang begitu. Mereka segera keluar dari kota malam di belakang mereka. Mereka berteriak-teriak untuk apa kembali. Mereka akan makan malam nanti. Alhasil, hari itu, dia tiba-tiba mengucapkan banyak kata-kata buruk. Ketika saya kembali, Chumian merasakan kesalahan. Ada apa hari ini? Saya menemukan bahwa nada saya terlalu berat, tapi mengubah sikapnya. Aku merindukanmu. Lihat ini, Chuan Mian menyerah makan malam dengan teman sekelas. Kembali ke dinding bunga. Baru saja melangkah ke pintu kosong ini. Saya merasa sedikit mudah tersinggung, untuk beberapa alasan. Tiba-tiba, Li Tian memeluknya dari belakang. Simpan kapas dan hentikan dengan cepat. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan Dr. Shin? Tidak cocok sekarang. Saya melihat langit menentang tetapi meraih tangan Cuming. Tekan di atas kepalanya. Berdiri di depannya, sebagai master mutlak. Kudengar kau akan masuk masyarakat hukum publik? Bitian menatap Chumian dengan nanar. Dengan komponen peringatan. Jangan berpikir bahwa Tang Jingchen benar-benar menghargainya. Saya hanya berpikir Anda memiliki kesabaran. Dia ingin mengubah puncak menjadi pohon yang bisa dia dominasi. Selain itu, jika Tang Jingchen tahu tentang metode kultivasi Anda, ide Geto yang akan bergerak. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari metode kultivasi hidup-hidup? Chumian berjuang dan berkata, aku tahu semua ini. Biarkan aku pergi. Li Tian melihat Chumian, tidak tahu harus hidup atau mati. Lebih histeris, di balik layar kamu tahu segalanya. Tapi tetap melakukannya. Saat ini, Chumian mau tidak mau menuduh Li Tian kemarah. Saya dengan jelas mengatakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan peduli dengan diri saya sendiri. Sekarang, aku akan gila di sini lagi. Lagi pula, dia tidak pernah memikirkannya. Saya bisa sampai di tempat saya hari ini. Pada saat ini, tangan Li Tian perlahan membelai wajah Chumian. Satu cengkraman terakhir di leher rampingnya. Mengancam tidurnya. Takut, aku akan selesaikan masalahmu dahulu. Namun Chumian tidak mendorongnya. Hanya dengan tenang menatap matanya. Anda memiliki posisi Anda. Saya memiliki ketekunan saya. Anda tidak bisa menghentikan saya. Aku juga tidak bisa menghentikanmu. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Leher ramping gadis itu dicengkeram dengan kasar. Tapi gadis itu tidak berjuang. Putus saja dengan seorang pria. Aku mencibir pada hari aku mendengar ini. Tiba-tiba wajahnya berubah. Pukul dinding dengan pukulan. Raungan histeris yang tidak bisa kamu pikirkan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Li Tian menundukkan kepalanya. Gigit bibir Chumian seperti melampiaskan ketidakpuasan. Namun, Chumian akhirnya mau tidak mau ingin mendorongnya. Tapi ditekan ke tempat tidur oleh Heaven DVNQ. Pada akhirnya, dia sepenuhnya didominasi olehnya. Setelah semburan awan dan hujan, mereka berdua pun tertidur. Tapi Li Tian tidur dengan linglung. Dia bermimpi, digantung dari penggemar masa lalu, sebagai seorang anak. Dia terus-menerus diejek dan dilecehkan oleh orang-orang. Ada juga Chumian berbaju merah, memegang pistol di tangannya. Dengan suara keras.
tinggalkan dia seperti saudara perempuan. Meskipun tangisannya memilukan. Minta dia untuk tidak meninggalkannya. Suara mimpi buruk terulang di telinganya. Aku berhutang nyawa padamu hari itu. Saya telah mengembalikannya kepada Anda. Sudah waktunya aku pergi. Dia ingin mengejarnya dan bertanya, mengapa Anda meninggalkannya di sini sendirian? Tapi kedua tangan itu terikat erat pada tali. Dia hanya bisa melihat punggungnya semakin jauh dan semakin jauh. Tiba-tiba aku membuka mataku hari itu. Keringat dingin terus keluar dari wajahku. Chumian mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dengan ragu bertanya, ada apa denganmu? Apakah Anda mengalami mimpi buruk? Pikirkan adegan mimpi. Melawan langit, dia memeluk Chumian ke dalam pelukannya dengan paksa. Aku takut, dia benar-benar akan meninggalkanku seperti itu. Ambil kembali perpisahan Anda. Apakah Anda mendengarnya? Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Chumian sedikit bingung dengan situasinya. Apa yang terjadi hari ini? Lalu aku mendengar pepatah yang menantang langit tapi mendominasi. Hanya ada keabadian di antara kita. Tidak mudah untuk berkumpul dan menyebar. Pria membawa darah gila dalam gen mereka. Tapi setelah pengobatan, sudah lama tidak ada penyakit. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengendalikan kerusakan pada Chumia. Buat dia curiga bahwa kegilaannya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jadi keesokan harinya, dia pergi ke klinik kelas atas. Temukan Dr. Shi. Saya ingin mencari tahu mengapa. Tetapi setelah pemeriksaan terperinci oleh Dr. Shi, dia ditemukan dalam kondisi fisik yang baik. Tapi selalu terasa salah. Nafas itu akan lepas kendali. Aku bahkan tidak bisa menahan diri. Dengarkan ini. Dr. Shen buru-buru bertanya, apakah dia berhalusinasi lagi? Tapi jawaban Litian adalah mimpi. Memimpikan seorang wanita meninggalkannya. Mendengar ini, Dr. Shen berjalan di depan Litian ke. Tersenyum berarti itu hanya mimpi. Mungkin karena cedera beberapa waktu lalu. Mempengaruhi kualitas tidur. Jangan terlalu khawatir. Situasi ini akan segera membaik. Suatu hari, aku tidak percaya. Menatap mulut dingin, Dr. Shi. Apakah Anda yakin? Anda menghadapi mata Li Tiang ke? Dr. Shen langsung panik. Kemudian dia berkata dengan hormat bahwa mimpi adalah cerminan dari emosi. Tidak ada hubungan yang diperlukan dengan Anda. Refraksi emosional. Melawan langit, aku bergumam dan mengulangi kalimat ini. Dr. Shen bisa melihat ini. Li selalu sangat menyukai wanita ini. Kemudian Li Tian berdiri dan hendak berjalan keluar. Tiba-tiba, dia berhenti. Saya tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan. Jika suatu hari dia benar-benar ingin pergi, Dr. Shen segera merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Hanya menarik senyum. Wanita, bahkan jika Anda ingin pergi, itu palsu. Hanya ingin seorang pria membujuk lebih banyak. Sekali tidak cukup, hanya 2 kali. Dengarkan apa yang dikatakan Dr. Shi. Tapi tiba-tiba, tercerahkan. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Jadi bujuklah itu. Bujuk dia sampai kakinya tidak bisa bergerak. Lalu dia mendengus. Angkat kakimu dan keluar. Tunggu hari itu, tapi pergi. Dr. Shen buru-buru mengulurkan tangan dan menekan tepi meja. Kakinya menjadi lunak. Meng Xiu merasa bingung. Saya bertanya mengapa. Dr. Shen mengambil sapu tangan di atas meja. Ia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Ini bukan karena Tuan Li. Pertama kali saya berinisiatif untuk melihat diri saya sendiri. Dan aku tidak siap. Karena takut tidak disukai dan kehilangan pekerjaan jika Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Saya tidak tahu apakah Dr. Shen takut. Bahkan ada beberapa seni mimpi. Aku melihat wajahnya serius. Saya ingin tahu apakah Li baik-baik saja. Dengarkan pertanyaannya. Wajah Dr. Shen juga tenggelam. Meskipun tidak apa-apa untuk saat ini. Tapi itu bisa dilihat. Gadis yang kulihat di Lin hari itu. Ini penting untuk Li Fu. Dalam hal ini, Dr. Shen percaya bahwa gadis itu harus dianggap serius. Dia memiliki firasat yang kuat. Jika gadis itu benar-benar tersesat. Saya khawatir, sesuatu yang besar akan terjadi pada Tuan Li. Curiga kegilaanmu akan segera pecah. Jadi saya datang ke dokter pribadi keesokan harinya untuk bertanya kepada maniak. Namun, dokter memberitahunya. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Katakan padanya, untuk tidak terlalu khawatir. Tapi hari itu telah berlalu. Dr. Shen lemah. Seluruhnya jangkau dan tahan di tepi meja agar diri Anda tidak ambruk. Melihat Dr. Shen seperti ini. Ekspresi Meng Xiu menjadi serius. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada tubuh Tuan Li. Untuk pertanyaan ini, wajah Dr. Shen tiba-tiba tenggelam. Meskipun tidak apa-apa untuk saat ini. Tetapi Jenderal Tong Li mengetahui bahwa gadis itu sangat berarti baginya. Jika gadis itu benar-benar ingin pergi, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi pada Tuan Li. Pada saat yang sama, Chu Mian mengambil sebuah buku di perpustakaan sekolah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Buka dan lihat pesan dari ibuku Nona. Tuan muda sangat baik padamu. Rumah permen telah direnovasi. Ini penuh dengan permen favorit Anda. Dan apa yang dilakukan Litia? Chu Mian tidak tergerak sama sekali. Hanya karena Litian seperti merawat burung tanpa garis bawah. Berikan apa yang Anda inginkan. Menunggu burung itu membenamkan diri di dalamnya dan tidak pernah terbang lagi. Saat ini, Litian mengiriminya pesan lagi. Itu adalah anting-anting 80 juta. Meskipun dia tidak mau, tapi di depan langit menantang, tidak ada ruang untuk penolakan. Jadi dia hanya bisa mengirim kata terima kasih. Tak lama kemudian, Litian mengirim pesan lagi. Isinya adalah, dia memiliki 2 pertemuan tambahan malam ini. Tidak ada waktu untuk kembali ke Qiangjua. Jadi, biarkan Chu Mian pergi dan makan bersamanya. Senja. Chu Mian pergi ke konsorsium sejarah. Baru saja menghentikan mobilnya. Saya melihat sebuah mobil sport melaju ke arah saya, dan pemilik mobil itu adalah He Shang, yang sudah lama tidak saya lihat.
Li hanya melihat Xingli berjalan di depan langit. Blokir jalannya. Senyum lemah mengembang di wajahnya. Lama tidak bertemu saudara kedua. Namun, sebagai gantinya, ejekan kejam Litia. Kau, belum mati? Tidak jauh dari sana, Cumian melihat pemandangan ini. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia Shengli menatap Cumia. Wajahnya sangat jelek. Kebencian dan ekstrem melintas di mataku. Tapi dia segera berubah menjadi seringai khasnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan bahwa Anda datang. Mengganggu saudara kedua dan kencan pedas. Setelah mengatakan itu, ia langsung menutup mulutnya dan terbatuk hebat. Saya ingin mendapatkan rasa kasihan dari burung fin surgawi untuk ini. Alhasil, Li Tian mengabaikannya secara langsung. Tidak sabar untuk datang ke sisi Cumi. Seorang wanita terlihat lemah. Ini kejam. Tidak bermoral. Hanya karena dia jatuh cinta dengan saudara tirinya. Jangan ragu untuk memblokir pedang. Untuk memenangkan cinta saudaraku. Tapi tunggu dia keluar dari rumah sakit. Ketika saya datang ke Li Tiangke, penuh harapan. Tapi sebagai imbalan sehari, kau belum mati. Di samping itu, Cumian jelas tidak bisa menahan diri. Tersenyum. Tapi sakramen berkulit tebal dari tembok kota. Tidak marah. Tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata. Ternyata, dia mengganggu kakak kedua dengan sendirinya. Kencan, dengan pedas. Tapi kelitian sama sekali tidak menghiraukan He Shang. Langsung ke sisi rumah. Melihat punggung keduanya pergi. Yi Shengli hampir tidak menarik napas. Seluruh orang tertatih-tatih tertiup angin. Dia bertanya pada asisten Dream, dengan air mata berlinang. Ketika saya berada di rumah sakit, kakak kedua tidak pernah datang menemuiku sekalipun, bukan? Pertanyaan ini membuat seni mimpi sedikit canggung. Saya harus mencari pekerjaan untuk Tuan Li. Kata-kata aman yang benar-benar tidak punya waktu untuk pergi. Meskipun He Shengli menerimanya di permukaan. Tapi, dia tahu, Li Tian menatapnya baru sah. Jelas terkejut bahwa dia masih hidup. Pikirkan permainan beberapa waktu lalu. Karena saya tahu bahwa rencana Xiaorui mungkin tidak berhasil. Itu sebabnya, saya mengatur beberapa atas namanya. Pembunuhnya membuat asuransi ganda. Tapi aku tak pernah menduga. Pedang pembunuh akan bertemu dengan tinju yang menantang surga. Tepat ketika dia berpikir, dia bisa memblokir pedang untuknya. Mungkin mendapatkan tampilan yang berbeda darinya. Tapi pada akhirnya, pastikan Anda tidak pernah melihat diri Anda sekali sehari. Tentang ini. Dan Shen Li berpikir, itu semua salah Cumia. Tidak hanya bakat yang akan menggantikan puncak. Bahkan surga yang menentang dipegang oleh Cumia. Cumian adalah duri dalam daging. Tidak kecuali sehari, dia tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Tiba-tiba He Shengli melihat, Cumia, mobil terparkir di depan konsorsium sejarah. Co-pilot juga ditemukan. Ada keterampilan dasar dalam posisi. Jadi, dia punya ide buruk lainnya. Karena penyimpanan kapas akan menghadiri rapat hukum kerja, lalu masuk bersama. Di restoran barat kelas atas, di sisi lain. Suatu hari, dia mengeluarkan edisi terbatas baru. Kalung, berlian. Cumian bertanya dengan cemberut. Mengapa Anda memberi saya sesuatu baru-baru ini? Dan Li Tian pun mengatakan, yang sebenarnya. Tentu saja, untuk membujukmu hal kecil. Dalam hal ini, Cumian percaya bahwa ada terlalu banyak hadiah. Namun, Li Tian mengatakan bahwa itu tidak cukup. Cumian memberinya tatapan rumit. Kapan itu cukup? Kulihat, Li Tian berkata dengan bangga. Sampai Anda tidak bisa berjalan, tentu saja. Dia dibesarkan seperti burung kenari oleh pria. Ubah polanya setiap hari dan berikan semua jenis hadiah kelas atas. Tapi nyatanya, Cumian tidak suka cara ini. Dia bertanya kepada pria itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim. Bagaimana Anda mengharapkan jawaban Li Tiangke itu dikirim sampai Anda tidak bisa berjalan. Jadi kamu bisa tinggal di sisiku selamanya. Dan, kali ini, pelayan membawa 2 es krim buah. Letakkan di depan mereka. Cumian menyesap. Saya pikir rasanya sedikit lebih enak dari makanan sebelumnya. Saya melihat langit menentang, tetapi mengeluarkan kartu emas. Dan beritahu, Cunia, es krim ini adalah tanda tangan dari restoran ini. Tapi itu tidak tersedia untuk umum. Hanya VIP level tertinggi. Bisa menikmati ini. Letakkan es krimnya segera. Bahkan, makan es krim. Saya harus mengatakan bahwa strategi pemasaran ini sangat kuat. Namun, kebalikannya. Tuhan tidak berpikir ada yang salah dengan pendekatan ini. Karena begitulah dunia ini. Jika tidak ada perbedaan antara orang-orang. Bagaimana makanan penutup ini bisa dinyalakan? Tentu saja, apa yang Anda kenakan sekarang? Mana yang tidak unik? Yang bukan cara orang lain bekerja keras. Sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Selain itu, orang-orang itu egois. Ini sama seperti orang lain. Lebih baik mempesona sendiri. Tinggi dan cepat. Tidak semua orang pantas mendapatkannya. Mendengar langit menantang, tapi berpikir itu benar. Cumian menghela napas dingin. Metodenya, melayani Tiangke telah ditingkatkan. Saya dulu memenjarakannya, dan tidak membiarkannya pergi. Sekarang saya ingin menghancurkan zona nyaman dengan uang. Sekarang Cumian bangkit dan mendekati Li Tianke. Berikan es krim di sendok ke mulut Li Tianke. Dia bertanya pada pria di depannya dengan lembut. Anda benar-benar ingin saya berkubang di dalamnya begitu banyak? Tentang ini, Li Tian berpikir bahwa menuruti kedamaian yang ia berikan, tidak ada harapan. Tidak ada yang salah dengan itu. Ini Cumian beralih ke topik lain. Dia ingin tahu, apakah ada yang ingin dia lakukan. Sesuatu yang bisa dipertahankan. Tapi wajahnya langsung murung. Dia mengaku bahwa dia membunuh Li Qingchang. Jadi, Cumian juga memberitahu Li Tiangke. Setelah ditemukan balas dendam pada keluarga Chu, itu hanya langkah pertama dalam hidupku. Yang perlu dilakukan adalah membangun kembali daerah kumuh. Jika tidak bisa diselesaikan, aku takut itu tidak akan cerah sampai aku mati.
Dan setelah mendengarkan kata-kata yang jelas, hari itu berarti dia lebih penting sekarang. Simpan saja Chuming di sisimu selama sisa hidupmu. Jika tidak, kau juga akan mati dengan tenang. Kemudian, dia meminta Chunyan untuk menebak. Mereka berdua. Pada akhirnya, siapa yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kaki depan baru saja selesai bertaruh dengan presiden pria. Lalu, angkat ke ponsel pacar. Pihak lain bertanya padanya apa pendapatnya tentang Litian sekarang. Tapi sejak hari itu, dia memblokir pedang untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membenci apa yang dia lakukan. Melihat hal itu, Xia Aoran langsung berkata dengan santai. Jika Anda bersemangat, kamu bisa mencobanya. Bagaimana dengan kekayaan besar? Kami terhubung dan ingin jatuh cinta. Dengan siapa harus diajak bicara, bukan diajak bicara. Namun, Chumyan percaya bahwa sekarang bukan waktunya untuk jatuh cinta. Ada hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan. Namun, Xia Aoran merasa bahwa jika Chumyan tinggal bersama Litian mungkin Litian bisa membantu membangun kembali perkampungan kumuh. Dengarkan kata-kata ini. Chumyan tidak bisa membantu tetapi mengeluh. Lagi pula, itu juga hegemon daerah perbatasan. Sejak kapan kau begitu naif? Permukiman kumuh telah ada selama lebih dari 100 tahun. Rahasia tersembunyi di dalam. Presiden dan bakat. Alasan mengapa kita tidak akan membangun kembali sampai kita mati. Selain itu, suatu hari itu akan bertentangan dengan Litia. Bagaimana mungkin dia melaporkan? Pada saat ini, Xia Aoran tiba-tiba menyadari. Chumyan ingin putus dengan Litia. Dan cara untuk mengakhirinya adalah dengan menggunakan Grand City. Chumyan tidak menyangkal ini. Karena Hesheng, kamu bahkan bisa mempertaruhkan nyawamu. Karena itu, perasaannya pada Litian takkan pernah kuat. Ingat apa yang pernah dikatakan Meng Shu. Litian selalu begitu. Saya ingin menemukan seseorang yang tidak akan meninggalkannya untuk menemaninya. Dia Shengli, bahkan bisa menyerahkan hidupnya untuknya. Hanya orang yang tepat. Jika mereka bisa bersama, Anda bisa keluar dengan damai. Meskipun melawan langit, itu memang sangat menyedihkan. Tapi merasa kasihan padanya, tidak akan mengubah niat awalku. Jangan pernah menyerah pada Geto. Keesokan harinya, Chumyan datang ke pintu serikat pekerja. Dan di depannya, berdiri patung Muse yang tinggi. Mata Chumyan menjadi sangat berat. Langkah terakhirnya, akhirnya, datang. Ini adalah suara dengan senyuman. Pedas, kita bertemu lagi. Aku melihat Hi Shengli berjalan perlahan. Ayolah, aku juga di sini untuk ujian hari ini. Biarkan Anda menjadi contoh. Sekolah juga merekomendasikan agar saya mencobanya, sama seperti sebelumnya. Penyimpanan kapas tidak memberinya wajah yang baik. Bahkan menertawakannya untuk berdebat dengan dirinya sendiri. Jangan ragu untuk menyeret tubuh yang sakit. Untuk serangan bahasa yang jelas. Wajah ke Shengli berpaling kejiang. Langsung bilang pedas. Kami memiliki sedikit kesalahpahaman di sekolah sebelumnya. Namun, Anda bisa melakukannya dalam waktu singkat. Dorong puncaknya ke tempat sekarang ini. Aku hanya ingin mengikutimu. Tapi Chunyan tidak menunjukkan belas kasihan. Mengungkap sakramen dia, berarti meminjamnya untuk mendekati hari itu. Saya terkejut berkeringat dingin ketika saya pergi ke sakramen dia tersebut. Lihatlah sekeliling dan peringatkan untuk tidak berbicara omong kosong setelah Chunyan. Dia hanya saudara laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki keduanya. Namun, Chumyan Si menjawab sambil tersenyum kan? Kesombongan arogan ini. Hi Shengli tidak bisa menahan batuk hebat. Aku bersumpah, dalam hatiku. Suatu hari, Chunyan pasti akan membayar harganya. Hadiah kemenangan yang kejam. Untuk mencuri pacar orang lain. Jangan ragu untuk menyeret penyakit yang terluka. Badan itu juga harus datang ke masyarakat hukum publik untuk ujian. Penyimpanan kapas di sini, baru saja datang ke ruang tes tertulis. Sudah ada beberapa guru pria dan wanita yang duduk di dalam. Mulai mendesak ujian akan segera dimulai. Penyimpanan kapas menemukan tempat duduk acak dan duduk. Ambil pena, dan ketik dengan lancar di kertas ujian. Setelah selesai, ia melirik Hi Shengli di belakangnya. Yang tidak dia duga adalah, sejak Hi Shengli melihatmu kembali dari langsung kelitian, dengan tujuan yang jelas. Gerakan-gerakan kecil itu, sebelumnya semuanya hilang. Menurutnya, dia Shengli masih tumbuh kali ini. Membenci wawancara masyarakat hukum publik setelah ujian. Saya melihat Chumyan berdiri dengan tenang di wawancara. Menjawab berbagai pertanyaan di depan pejabat. Beberapa saat kemudian, dia mendapat persetujuan dari pewawancara. Tunggu dia keluar dari situ. Kemudian seseorang mengarahkannya untuk beristirahat. Mia. Lihat dia Shengli, duduk di sofa, bersama pria lain. Dia menemukan tempat untuk duduk. Setelah itu, saya diam-diam berpikir bahwa ini adalah keturunan Hukuma. Pertemuan latihannya memang luar biasa. Hari ini hanya pengorbanan langkah. Bawa orang dengan latar belakang. Dan saat ini, Hezi Cheng tiba-tiba datang ke Chumi. Sepertinya sangat matang, dengan penyimpanan kapas. Mengatakan bahwa keduanya baru saja masuk. Diperkirakan, dia hanya bisa menjadi pegawai kantor paling biasa. Saya tidak peduli dengan penyimpanan kapas. Semuanya sudah maju, dan hukum publik akan membicarakannya. Rekan dan staf mengambil kuesioner. Penyimpanan kapas duduk di sana. Ambil pena, dan centang 3 goresan acak di atasnya. Dan Hi Shengli sedang duduk di sebelahnya. Dari waktu ke waktu, intip pilihan penyimpanan kapas. Kemudian ambil 3 pukulan yang sama persis. Lalu aku melihat Hi Shengli berdiri. Kirim ke staf. Penyimpanan harapan dan kapas dibagikan di tempat yang sama. Karena kesehatanku yang buruk. Dan mereka adalah teman baik. Bersama dengan penyimpanan kapas, mereka bisa saling menjaga. Lakukan semuanya. Dia sakramen datang, ke Chumyan lagi. Mari kita bersihkan udara. Jadilah teman baik lagi. Namun, Chumyan bersekongkol melawan etiket Hishang. Anda menggunakan kata kembali dengan cukup baik. Ini seperti kita bertema. Chuming yang sudah keterlaluan melangkah ke langkah terakhir. Pergi ke pertemuan hukum perburuhan untuk wawancara. Pada saat yang sama, wanita baru He Shengli juga muncul di sini. Dan itu ada di tabel niat. Dia memilih opsi yang sama dengan Chumya. Dan alasan mengapa He Shengli seperti ini. Saya benar-benar ingin mendekati Li Tianchuan melalui Chumya.
Begitu wawancara selesai, Chumian segera melangkah keluar. Tapi, dia Sheng Li di samping. Diam-diam menempel pada pengawalnya. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Lalu aku melihat pengawal itu berjalan ke depan. Tahan payung untuk kapas Chu. Langkah ini muncul di mata orang lain. Hubungan mereka halus. Ini Litian yang datang mengantar Chumian pulang. Tapi kebetulan saya melihat adegan ini. Tiba-tiba, wajahnya menjadi suram. Dia berlari. Melototi pengawal dengan mata membunuh. Minggir dari jalanku. Apakah Anda bersikap sopan? Dia Sheng Li tidak pernah memimpikannya. Litian akan tiba-tiba muncul. Teriak lemah, kakak kedua. Dengarkan suara menjijikkan ini. Litian hanya memperhatikan bahwa He Sheng juga ada di sini. Bisa mendapatkan perhatian dari Skyvance. He Sheng Li segera menjelaskan bahwa dia juga di sekolah hukum. Saya ingin mencari magang yang cocok sebelum lulus. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan pedas. Berbicara dan berbicara di malam hari. Lengan Chumian benar, saudara kedua. Orang pedas itu baik. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin bersamaku sehingga dia bisa menjagaku. Chumian menyaksikan penampilan He Sheng Li yang mulus. Tetap diam. Alhasil, Litian menarik Chumian. Nada sedikit tidak senang. Apakah Anda punya banyak waktu? Dan jaga orang-orang yang acuh tak acuh ini. Jika Anda punya waktu, lebih baik kembali ke Qiang Yuan lebih awal. Litian lantas membujuknya untuk pulang. Sakramen itu berdiri di sana, melihat punggung keduanya pergi bergandengan tangan. Adegan ini membuat Sakramen, organ dalam yang ekstrim, terluka sampai mati. Tunggu sampai Anda sampai ke mobil. Cuming, lahir. Tanyakan bagaimana Litian datang ke sini. Litian melirik Cuming. Mari kita lihat, apakah Anda gagal dalam ujian dan menangis. Tiba-tiba, terjebak dalam kursus ini. Buka mulutmu dengan hati-hati. Bisakah aku kembali ke Qiang Yuan bersamamu? Saya memiliki beberapa garis hukum yang ingin saya tanyakan pedas. Dengarkan kata-kata ini. Tapi, dia mencibir. Kemudian tanpa malu-malu mengejek dan meninggalkan wanita ke Qiang Yuan. Apakah Anda layak mendapatkannya juga? Mobil hitam itu pergi tepat waktu. Dia Sheng Li, berdiri di sana. Tutupi dadamu dalam kesedihan. Dia tidak mengerti, mengapa saudara kedua sangat membenci dirinya sendiri. Jelas, aku bahkan bisa menyerahkan hidupku untuknya. Ingin duduk di sayap. Tapi hanya mencintaimu. Anda harus melakukannya sendiri. Lihat adegan ini di He Sheng seperti badut. Ekstrem sampai organ dalamku sakit sampai mati. Dia tidak mengerti. Aku bahkan bisa menyerahkan hidupku untuk langit. Tapi aku bahkan tidak bisa mendapatkan salah satu matanya. Di sisi lain, Chumian juga ingin tahu. Mengapa Litian membenci He Sheng? Jadi, Litian memberitahunya. Karena dia Sheng Li adalah putri Hea dan Li Qingchang. Tapi Chumian merasa bahwa Grand City hanyalah putri angkat mereka. Tidak harus. Tapi Litian mengeluarkan kata-kata kasar. Apakah dia biologis atau diadopsi? Jika Chumian bergegas ke He Sheng untuk bantuan yang kuat. Jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Hadapi Litian yang kejam. Chumian bertanya sambil tersenyum. Sama-sama. Alhasil, Litian menarik Chumian ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, itu tidak akan terlalu kejam. Paling-paling, itu akan membuat Anda menangis tentang sakit punggung setiap malam. Tolong, tenang. Saat keduanya bersiap. Dan ibu datang dengan buah. Melihat tindakan tuan muda dan nona muda saat ini, ia buru-buru meletakkan piring buah. Malu sampai simpul lidah. Aku tak melihat apapun. Anda melanjutkan. Karena ibunya tidak berniat menghentikannya. Kapas dengan santai mengambil ceri yang siap disantap. Tapi saya tidak menunggu Kapas memasukkan ceri ke dalam mulut saya. Itu dicengkeram oleh pergelangan tangan Lin. Ceri itu langsung jatuh ke mulut burung Vince Litia. Kemudian dia tumbuh dengan sangat menyukainya. Kemudian, gigi akan pecah menjadi lubang. Lubang, bagaimana saya bisa berciuman di masa depan? Dalam hal ini, Chumian merasa bermanfaat, tetapi standarnya sangat ganda. Saya tidak tahu apa yang dilakukan rumah permen untuk saya. Saat ini, Litian ingat bahwa Chumian pernah berkata. Dia tumbuh dengan tidak takut ujian. Jadi saya berencana untuk memberi Chumian beberapa pertanyaan. Chumei memintanya untuk membiarkan kuda itu datang, karena dia memiliki istana kenangan di kepalanya. Selama dia melihatnya, dia bisa mengingatnya. Tapi langit menentang, menanyakan pertanyaan pertama tanda zodiaknya. Jawaban cepat Katun Toko, usia Scorpio. Pada usia 25, Litian mengajukan pertanyaan kedua. Berapa banyak paket yang saya miliki? Pertanyaan ini tidak bisa dilewati. Chumian tidak mau menjawab pertanyaan ini. Tapi dia masih memejamkan mata dan berpikir. Pikirkan tentang $6. Hanya, Dili. Ketika langit akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Telepon yang Chumian kesampingkan tiba-tiba berdering. Chumian melihat bahwa itu adalah panggilan dari masyarakat hukum publik. Dorong Litian dengan cepat. Segera, Chumian dengan senang hati berbagi kegembiraan dengan Litia. Metode kultivasi akan memberitahunya untuk pergi bekerja pada hari seni, dan dia juga di tingkat hukum. Seorang gadis pergi bekerja untuk pertama kalinya ketika dia dewasa. Pada saat yang sama, musuh bebuyutan dan kemenangan juga rekan kerja. Dia perlahan masuk dengan mata iri. Menyapa para senior terlalu ramah. Lalu beritahu semua orang, dia ingin duduk di sebelah teman baiknya Chumia. Lalu dia perlahan berjalan ke sisi Chumia. Tanyakan dengan hati-hati, apakah Anda bisa duduk di sebelahnya? Chumian tidak bisa tidak mengagumi perhitungan Sheng Li. Jika kau menolak, bukankah langsung meninggalkan teman tak ramah untuk para senior? Gambar dingin yang bagus. Tapi Chumian tidak peduli dengan mata orang lain. Aku terlalu malas untuk peduli dengan He Sheng Li. Kemenangan yang belum terjawab. Saya harus menarik bangku sendiri. Duduk di sebelah Chumia.
Kemudian dia menemukan topik lain untuk memprovokasi Chumia. Pedas, apakah Anda belum tahu cara menggunakan perangkat lunak yang berfungsi ini? Senior baru saja mengajariku. Aku akan mengajarimu sekarang. Tapi Chumian tidak mau berbicara dengannya. Itu hanya deskripsi pekerja A. Dorong di depan He Shengli. Melihat sikap acuh tak acuh, Chumia, hati-hati di kamar tamu. Di depan semua orang di kantor, Chumian berkata, seharusnya tidak. Bawa mood sekolah ke kantor. Namun, Chumian tidak berencana untuk terbiasa dengan ucapan selamat kali ini. Dia mendongak. Saya menemukan bahwa semua orang sibuk dengan pekerja A. Dia membuka buku itu dan berdiri di depannya dan He Shengli. Sudut ini. Bahkan, jika seseorang melihat ke atas, itu akan menghalangi pandangan. Selesaikan ini. Wajah dingin Chumian melihat ke arah kota derek. Pegang dagunya. Lalu dia berkata dengan dingin, He Shengli. Tolong, cari tahu. Bukannya aku tidak bisa menanganimu. Itu karena saya tidak repot-repot menghadapinya sama sekali. Tapi, lain kali, jika Anda tidak bisa tutup mulut, aku enggan membantumu. Dia Shengli ingin banyak bicara. Tapi saya tidak tahu dengan ditekan oleh jari yang jelas. Rahangnya hampir terjepit. Saya melihat bahwa He Shengli tidak berjuang. Chumian tersenyum dan melepaskannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya 2 kali di Grand City. Lalu biarkan dia mengingat. Jika Anda benar-benar ingin melupakan, akan membuatnya menangis. Seorang gadis tanpa latar belakang. Saya ditolak oleh rekan-rekan saya pada hari pertama saya bekerja. Saat dia pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba, saya mendengar 2 wanita berbicara tentang dia dan He Shengming. Garis gosip mengeluh tentang Chumia. Hanya warga sipil tanpa latar belakang. Mereka memilih untuk menjilat dan merayakan kemenangan mereka. Selain itu, saya mendengar bahwa Incai akan dihancurkan oleh puncaknya sekarang. He Shengli pasti membenci kerja kerasnya. Mengatakan itu, kedua wanita itu cocok. Kapas harus disimpan utuh, agar He Shengli bisa melihatnya dengan baik. Jadi mereka memutuskan untuk membuat sedikit keributan terlebih dahulu. Satu orang menghalangi pengawasa. Ambil penyimpanan kapas saja, dan salinannya akan diserahkan besok. Meskipun pendekatan ini tingkat rendah. Tapi keduanya berpikir itu cukup untuk berurusan dengan Chumia. Berpikir untuk segera mendapatkan bantuan He Shengli. Kedua wanita itu meninggalkan kamar mandi dengan gembira. Begitu mereka berdua pergi, Chumian yang berada dalam kegelapan membuka pintu dan masuk. Selamat atas kemenangan juga merupakan sarana yang baik. Berpura-pura menjadi adik Litia. Biarkan orang menyanjungnya. Kepung dia, tapi orang-orang di sini juga orang-orang pintar. Danting Kren menjadi senyuma. Biarkan mereka tahu, dengan siapa harus berurusan di kantor ini. Namun, Chumian Dao merasa itu tidak masalah. Saya bahkan merasa bahwa saya akan menghadapi kemacetan kantor pada hari pertama bekerja. Cukup menarik untuk ditukar. Dia keluar dari kamar mandi. Melihat seorang wanita mengobrak-abrik mejanya. Nasihatnya yang baik. Kertas ada di laci. Wanita itu tidak bisa membayangkan bahwa Chuming akan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, terkejut. Dia menyuruh wanita itu menyingkir. Lalu buka sendiri lacinya. Namun, apa yang Anda lihat adalah sekelompok ular berwarna-warni. Sejak laci dibuka, manis kecil ini juga gratis. Kantor tiba-tiba terdengar jeritan serak. Chumian melirik wanita yang gemetar di belakangnya. Mengejeknya karena dirampok dulu. Kemudian, Chumian berjongkok dan meraih ular itu dengan tangan kosong. Ingat, berada di daerah kumuh. Manis kecil ini adalah kelezatan. Saat itu, seorang pria menyelinap di tikungan. Dia tidak pernah bisa membayangkan. Chumian tidak takut pada apa-apa. Saya melihat Chumian memegang tempat sampah di satu tangan. Sisi lain tidak menganggur. Ambil si imut kecil dan lemparkan ke dalam. Dan tidak jauh dari rekan wanita yang ingin membuat masalah barusan. Aku akan takut untuk buang air kecil saat ini. Sedikit hijau melilit pergelangan kakinya. Dia pucat tanpa jejak darah. Matanya terlihat seperti akan mati. Terima kasih, Nona. Tolong aku. Menaklukkan semua kolegaku di hari pertama kerja. Alasan mengapa dia bisa mengintimidasi rekan-rekannya. Itu semua karena beberapa orang di sini tidak menyukainya. Untuk membuatnya kesal, taruh banyak di laci. Manis kecil, berwarna-warni, tapi kapas yang keluar dari daerah kumuh. Melihat ular kecil ini seperti makanan yang lezat. Pria yang bersembunyi di kegelapan untuk menaruh ular tidak mengerti. Kenapa dia tidak takut pada ular? Apakah dia masih seorang wanita? Ini adalah ular hijau kecil, naik pergelangan kaki wanita. Wanita, ketakutan. Menangis dan memohon Chumian untuk menyelamatkannya. Tapi Chumian tidak membantu. Alih-alih berhenti, kagumi tampilan seorang wanita yang syok. Melihat bahwa Chumian tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantu. Wanita itu bertanya dengan canggung. Tidakkah kamu akan membawanya pergi? Chumian tersenyum dan bertanya. Mengapa saya harus menangkap? Wanita itu tahu bahwa dia tidak masuk akal sekarang. Itu membuat Jonian marah. Chiko semakin dekat dan dekat. Dia membuang uang ke belakang. Cekungan darah si imut kecil akan segera dicium. Wanita itu menutupi matanya pasrah. Tapi aku terus minta maaf. Dan saat itu, Chumian mengulurkan tangan dan dengan mudah mencubit si imut kecil 7 inci. Wanita lusuh tidak berdaya tentang ini. Air mata menggantung dari sudut mataku. Mulai saat ini, dia percaya bahwa Chumian adalah penyelamatnya. Lakukan semuanya. Truman melirik dinding di belakangnya. Bersembunyi dalam kegelapan, pelaku yang menyelinap dan mengintip. Tiba-tiba, dia berkeringat dingin. Saya pikir, saya bisa tidur nyenyak. Anda dapat menyukai sakrame. Tapi aku tak menduga akan memprovokasi wanita membosankan. Dan He Shengli masih berpikir, aku akan berpura-pura menghibur tipuan tidur nanti.
Kemudian dia dipindahkan oleh dirinya sendiri. Mungkin kau bisa lebih dekat dengan Lithia. Tapi saat dia masuk, sama sekali tidak ada tempat penyimpanan kapas yang diperas. Ada sekelompok rekan duduk-duduk. Meja kapas. Semua jenis Ingratiatio. Hishenli melihat adegan ini dengan tidak percaya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas orang-orang ini masih menyanjung diri mereka sendiri sekarang. Mengapa itu berubah arah setelah beberapa saat? Saat ini, Chu Mian melirik He Shengmin di luar. Saya sengaja menyebutkan bahwa seseorang baru saja melepaskan ular. Rekan wanita yang baru saja hampir digigit ular. Ingatkan Chu Mian segera. Seseorang ingin meminjammu untuk membuat keributan dan berpegang teguh pada yang kuat. Orang Chu melihat ini dan menghela napas bahwa yang kuat benar-benar bagus. Anda tidak perlu melakukannya. Ada alat yang dikirim ke pintu Anda. Setelah mendengar ini, Chu Mi. Kedua wanita di belakangnya langsung mengambil sikap. Kau menyelamatkan kami hari ini. Kami akan mengawasinya untuk Anda nanti. Pastikan tidak ada orang lain yang berani main-main. Agak aneh, untuk membaginya menjadi tidak bisa dijelaskan. He Shengli berdiri di sana dengan wajah yang sangat jelek. Orang-orang menertawakan gadis-gadis begitu mereka sampai di tempat tidur. Sangat pandai menangkap ular. Namun, Chu Mian, yang awalnya mengantuk, mendengar ini, matanya langsung melebar. Mungkinkah hari-hari baik mengirim orang untuk memantau diri mereka sendiri? Litian yang takut disalahpahami langsung menjelaskan. Menangkap ular telah menyebar di konferensi hukum publik saat ini. Bahkan, sampai ke telinga perisai. Dalam hal ini, Chu Mian merasa bahwa presiden sudah kenyang dan tidak ada hubungannya. Saya sebenarnya suka mendengarkan hal-hal sepele seperti itu. Namun, Litian memberitahu Chu Mian. Tang Jingchen telah mengidentifikasi dia. Akan menjadi bawahannya di masa depan. Jadi, Tang Jingchen yang berpikiran tertutup. Anda harus tahu apa yang dia lakukan. Mendengar nama Chu ini terasa konyol. Mungkinkah presiden memata-matai dirinya sendiri? Saat ini, Litian menunjuk ke pipi. Biarkan Chu Mian menciumnya. Dia menceritakan gosip yang dia dengar di istana perisai. Meskipun Litian Vince terlihat puas diri, ia perlu dipukuli. Tapi Chu Mian, yang ingin tahu jawabannya, masih tak berdaya dicium. Lagi pula, tidak rugi untuk mencium. Ini adalah burung Vince Litian yang murah dan berperilaku baik. Katakan saja, versi yang dia dengar. Beberapa ular tiba-tiba muncul dari rerumputan di lantai 1. Semua orang ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Chu Mian dengan tangan kosong. Chu Mian menyentuh dagunya. Sungguh keterlaluan memikirkan versi yang dikabarkan di luar. Namun, Litian tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia bertanya pada Chu Mian, siapa yang menaruh ular itu? Karena pendatang baru adalah Chu Mian dan He Shengli. Namun, He Shengli menyandang nama wanita ketiga dari keluarga Li. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Anda tidak dapat menyembunyikan apapun yang Anda lihat. Jadi, Chu Mian mengatakan bahwa seorang rekan pria meletakkannya di sana. Tujuan. Saya hanya ingin menampar wajah pendatang baru ini. Ketika saya mendengar bahwa seseorang berani menggertak bayi kecil mereka, aku langsung mengeluarkan ponselku hari itu. Beritahu bawahanmu untuk berurusan dengan pria yang menyebabkan masalah dan bersama dengan ibu kota di belakang mereka. Menghilang dari peta. Setelah panggilan telepon, biarkan Chu Min menonjol. Jika sampah semacam ini masih merusak pemandangan di masa depan, kau harus melapor kepadanya. Tiba-tiba, Litian memeluk Chu Mian. Chu Mian tiba-tiba memutar matanya ketakutan. Untungnya, Litian hanya merasa bahwa dia harus tidur sangat larut. Tapi hening, selama 2 detik. Dia mulai memukul bank kapas lagi. Sampai Anda naik ke posisi hukum. Ini akan menjadi waktu yang sangat lama. Meskipun Chu Mian juga tahu bahwa prosesnya akan memakan waktu lama. Saat ini, Litian berkata lagi. Saya berharap Anda seumur hidup tanpa mendaki. Mendengar ini, Chu Mian ingin menutup telinganya. Apakah ini berbicara bahasa manusia? Jalur magang gadis Ming sangat mulus. Seorang rekan memberinya dokumen penting untuk dipilah. Chu Mian mengambil dokumen itu dan sedikit terkejut. Garis-garis sempurna dari Geto. Rekan wanita itu menjelaskan secara singkat. Ini untuk pelanggar berulang yang melarikan diri dari daerah kumuh tanpa izin. Dan hukum terkait yang berkembang dengan baik. Tunggu rekannya pergi. Chu Mian tidak sabar untuk membuka file di tangannya. Dia melihat garis-garis di dalamnya. Lihat 2 kata terakhir. Salah satu soket pupil untuk menyimpan kapas. Saat ini, Chu Mian diselimuti lapisan dingin. Buat semua orang lemah yang tak berdaya menjadi gila. Tidak, cukup, masih berpikir untuk membunuh mereka semua. Namun, Chu Mian masih marah. Lalu aku mendengar orang-orang di luar berseru. Kenapa Litian datang ke masyarakat hukum publik? Chu Mian melirik waktu. Mungkinkah Litian ke sini untuk menjemputnya pulang kerja? Tapi segera idenya ditolak. Karena kali ini, Litian datang untuk mencari Hishang dengan jelas. Namun, Chu Mian sedikit terkejut. Kapan itu dimulai? Litian memiliki hubungan yang baik dengan He Shengli. Di ruangan kosong, di sisi lain. Hanya Litian dan He Shengli. Dia Shengli berbicara lebih dulu. Saudara kedua, kau kemari untuk makan pedas? Gunakan aku sebagai penutup kan? Litian tidak langsung menjawabnya. Hanya penuh amarah. Biarkan pengawal menghapus pengawasan. Dengarkan perintah bos. Pengawal cepat dan pegangannya selesai. Operasi ini membuat He Shengli merasa sedikit takut. Tapi di permukaan, saya masih sangat bijaksana. Siang Litian berjanji. Dia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Hubungan antara saudara kedua dan pedas. Litian memiliki tangan di dadanya. Berdiri di sana dan saksikan pengawal itu pergi. Lalu saya memberitahu He Shengli bahwa saya tidak mencarinya. Aku mencarimu, He Shengli. Aku tidak percaya. Ia mematung sejenak. Apa arti saudara kedua? Apakah Anda akhirnya melihat kebaikannya? Ini wawancara besar yang menakutkan. Tapi pacarnya tidak mau mengungkapkan hubungan mereka. Tapi dia mendengar.
Pacar diintimidasi pada hari pertamanya bekerja. Dia tahu, itu pasti disebabkan oleh adiknya yang muraha. Jadi dia secara pribadi datang untuk mencari He Shengli. Dan biarkan orang-orang itu turun dan menempatkan penjara rumah ini. Lepaskan kontrol. Kali ini, dia ingin memberi wanita ini pelajaran dengan tangannya sendiri. Melihat Li Tiangke, yang memancarkan aura berbahaya di sekujur tubuhnya. He Shengli merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Li Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher He Shengli. Dan melemparkannya ke dinding. Aku melihat hari itu dengan nada terdingin. Beraninya kau menyakiti wanitaku. Karena dia dicekik oleh langit. Dia saudara kedua Shengli yang sulit. Apa kau salah paham? Namun, seperti ular berbisa. Tapi dia tidak mau mendengarkan penjelasan He Shengli. Wanitanya berani menyentuh. Ketidaksabaran hidup murni. Kegilaan mencekik melanda. Dia Shengli tidak mengerti. Bagaimana dia lebih buruk dari Cumian? Dia bahkan bisa mendedikasikan hidupnya untuk Li Tianque. Tapi Li Tian sangat kejam, sehingga dia ingin bunuh diri. Tiba-tiba melawan langit, dia melepaskan gerakan di tangannya. He Shengli juga jatuh dengan keras ke tanah. Aku melihatnya duduk di tanah karena malu. Dengan putus asa menghirup udara segar saat ini. Tapi hari kekuatan ini juga memberitahu He Shengli, jauhi wanitanya. Bahkan meletakkan kata-kata kasar. Jika keberadaanmu mencintai wanitaku, bahkan jika aku tidak mencium tangan membunuhmu. Ada juga 100 cara untuk berurusan dengan Anda. Dia Shengli duduk di tanah. Mendengar kata-kata tak berperasaan ini seperti pisau. Tapi tidak ada ampu. Dia memperingatkan Hishang untuk terakhir kalinya. Jika seseorang menyerang Cumin, lain kali. Bahkan jika itu hanya kerontokan rambut. Keterbelakangan mental akan dihitung di kepalanya. Pada saat ini, He Shang berkata dengan air mata keenggana. Berapa yang dia bayar untuk saudara keduanya? Kenapa harus dia? Suatu hari aku mengabaikannya, dan berbalik dan pergi. Namun, saat aku membuka pintu, Cumian berdiri di depan pintu. Li Tian melihat Cumia. Kekuatan di matanya menghilang dalam sekejap. Kenakan wajah, tersenyum lebar. Apakah kamu merindukan saya? Cuming tidak menjawab. Aku hanya melirik He Shengli yang malu. Dia baru saja mendengarnya di luar. Hari itu, dia tergerak untuk membunuh He Shengli. Sepertinya He Shengli harus menemani Li. Rencana Tiangke tidak lagi berhasil. Saya baru saja menghukum saudara perempuan saya karena membunuhnya. Karena wanita ini menyentuh usianya. Meskipun He Shengli mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Ular dilaci, Cumian, bukan urusannya. Tapi langit menentangnya. Dan tidak mendengarkan omong kosongnya sama sekali. Peringatkan saja dia untuk menjauh dari Cumia. Jika tidak, sehelai rambut akan rontok setelah Cumia. Pertempuran ini ada di kepalanya. Dengarkan kata-kata tak berperasaan ini. He Shengli merasa hatinya terpelintir seperti pisau. Jelas cintanya lebih dari Cumia. Mengapa saudara kedua tidak bisa melihatnya? Meskipun He Shengli tampak seperti sedang sekarat. Tapi Li Tian tidak menunjukkan belas kasihan. Dan penyimpanan kapas di luar pintu menjadi saksi seluruh proses. Dia tahu. Rencana untuk membiarkan dan kemenangan mengiringi Tatsu. Sudah gagal di tengah jalan. Mereka pun pulang dan berganti pakaian. Datanglah ke taman bermain besar, simpan kapas, dan berikan sebotol air ke Li Tianque. Dan bertanya, mengapa dia bebas hari ini. Saat ini, Li Tian tampak sedikit tidak puas. Sebotol air sudah cukup untuk bunuh diri. Jika dia tahu, siapa yang mengirim pembunuh terakhir kali? Kau mau mengembalikan sebotol? Tirta. Mendengar kata pembunuh, Cumian tampak bingung. Sudah begitu lama, pria ini masih memeriksa. Tapi, segera. Terhadap langit, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia tidak akan menyelidiki. Bagaimanapun, itu adalah sebotol air. Tiba-tiba, Cumian mengangkat tangannya untuk memperlihatkan gelang di pergelangan tangannya. Dia bertanya pada Li Tian, tapi masih mengingat ini. Li Tian tidak ingin menjawab, tapi itu adalah perusahaan elektronik. Tapi penyimpanan kapas mengatakan, itu disebut borgol elektronik. Dan dia, dari ghetto. Tapi dia bingung dengan kata-kata penyimpanan kapas. Melihat penahan di pergelangan tangan. Penyimpanan kapas tenang seperti sehari. Tapi, itu menjelaskan hukum terbaru masyarakat hukum publik. Dan dia sekarang berada di hukuman mati. Tiba-tiba Li Tian mengulurkan jarinya. Hentikan Cumian, melanjutkah? Lalu, dia bertanya pada Cumia. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Tiangke? Pada zaman kuno, pegunungan Qingming memiliki dua kata ini. Ada hal-hal agung. Sepertinya, orang yang memberimu namamu memiliki masa lalu yang hebat untukmu. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh Cumia. Setelah hari kalender melihat ke kejauhan. Ibuku mengambilnya untukku sebelum dia meninggal. Tiangke juga mengacu pada istana surgawi. Sebagai istana surgawi, Cumian benar-benar berpikir, nama ini sangat bagus. Dikatakan bahwa ada segalanya di Tianggong. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Tapi sekarang, Li Tian ingin menjadi istana surgawi, Cumia. Pastikan semuanya berjalan baik untuknya. Makanan dan pakaian tanpa khawatir. Tianggong Baotai, yang ingin menjadi seorang gadis, tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tapi gadis itu menolak kebaikannya. Namun, langkah ini membuat pria itu sangat tidak puas. Saya pikir, Cumian bodoh. Tapi saat ini, Cumia, tapi pasang gelang modifikasi di pergelangan tanganku. Dia merasakan perlindungan Li Tiangke, persis seperti gelang ini. Meskipun terlihat bagus. Tapi itu hanya bisa menutupi Taiping dan menyamarkan bangsawan. Selain itu, yang dia inginkan bukanlah kartu identitas bernama Xi Xiangla. Itu bukan borgol elektronik. Gelang palsu modifikasi. Yang dia inginkan adalah hidup tegak. Dia akan melepas borgol ini sepenuhnya. Bahkan jika rusak, itu tidak akan ragu. Tapi menantang langit sama sekali tidak peduli dengan pikiran Cumia. Dia berpikir bahwa jika dia benar-benar ingin mengungkap, dia bisa mengetahuinya. Benar saja, pria ini masih belum memahaminya. Cumian berpikir,
Itu hanya orang ghetto. Pengakuan sejati oleh orang biasa. Dia benar-benar bisa mendapatkan dari tangan elektronik ini, peras itu. Setelah mendengar ini, namun Litian meraih tangan Cumian dan memberitahunya. Dia tidak seperti orang-orang di ghetto. Dia bukan sekelompok sampah itu. Cumian menyela suara Litian ke. Ekspresi kemarahan. Orang-orang di daerah kumuh bukanlah sampah. Lalu ia berdiri dari posisinya dan berjalan turun. Jadi Tiangong tidak cocok untuknya. Biarkan orang lain tinggal di sini. Tapi, setiap 2 langkah, aku dipeluk oleh hari lain di belakangku. Dia mencintainya, dan wanitanya hanya bisa menjadi dia. Sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Keesokan harinya, He Shengli datang ke Cumia. Aku melihatnya berkata dengan sedih. Saya tidak menyadari keberadaan saya. Apakah begitu banyak kerusakan pada Anda? Sekarang, aku pergi. Semoga semuanya berjalan baik untuk Anda di masa depan. Menghadapi teratai putih yang makmur, Cumian menunjukkan ekspresi jijik. Jangan lupa pertahankan hidup sebelum pergi. Rekan-rekan memandang 2 orang yang syarat bubuk mesiu. Mereka semua menulikan telinga untuk menguping. Tiba-tiba, He Shengli menunjukkan sisi yang menunjukkan yang lemah lagi. Dia sengaja meninggikan suaranya dan berkata, kamu terlalu salah paham padaku. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kemudian dia mengatakan bahwa dia masih di masyarakat hukum publik. Pindahkan saja ke departemen lain, tapi mereka masih bisa bermain melawan satu sama lain. Kali ini, siapa yang bisa menjadi positif lebih cepat dari orang lain? Mendengar Cumian menertawakannya berkali-kali. Apakah Anda tidak cukup kehilangan? Dan dalam kemenangan minum, sepertinya, tidak pernah dia tidak bisa dibandingkan dengan Cumia. Dia tidak bisa dibandingkan dengan anjing surgawi berdiri yang sangat dia cintai.